Dunia berubah menjadi kacau pada suatu hari yang kelam. Gerbang misterius muncul tanpa peringatan, lalu monster terus bermunculan dari dalamnya. Mereka yang berdiri melawan bencana itu dikenal sebagai Hunter, manusia yang telah membangkitkan kekuatan sistem. Dengan menaklukkan gate demi gate, mereka tumbuh semakin kuat dari rank 1 bintang hingga 7 bintang. Para Hunter 7 bintang yang berhasil mencapai rank 9 bintang berkat berkah Constellation, kemudian mendirikan kekuatan besar yang dikenal sebagai 7 keluarga agung. Namun ada satu orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, seseorang berhasil mencapai rank 9 bintang tanpa menerima berkah Constellation manapun. Namanya Ryoga. Bagi 7 keluarga agung dan para Constellation, keberadaan Ryoga dianggap sebagai ancaman yang mampu mengguncang tatanan dunia yang mereka bangun. Kini, di ibu kota timur Jepang, sebuah kota sedang dilalap lautan api neraka. Karena tak memiliki pilihan lain, mereka datang untuk membunuhnya. Seorang Hunter 9 bintang. Itulah alasan mengapa begitu banyak orang tewas di tempat ini. Pemimpin serangan berasal dari salah satu keluarga agung, keluarga penyihir yang bersaing memperebutkan dominasi Eurasia. Keluarga Romanov telah turun tangan secara langsung. Ryoga menggenggam sebuah jam saku berukir rumit sambil terengah-engah. Salah satu tangannya telah lenyap akibat rentetan serangan yang diterimanya. Di hadapannya berdiri Dimitri. Pria itu menatap Ryoga dari atas dan berkata bahwa ia tidak menyangka seorang manusia yang mencapai rank 9 bintang tanpa bantuan Constellation akan menemui ajalnya di tempat seperti ini. Dialah Hunter 9 bintang, pewaris sihir Odin. King Dmitri Andreevich Romanov. Darah mengalir dari sudut mulut Ryoga saat ia bertanya alasan mereka begitu ingin membunuhnya. Apakah karena dirinya tidak menerima berkah Constellation, atau karena ia menolak tunduk pada 7 keluarga agung? Dimitri hanya tertawa. Menurutnya, kedua alasan itu sama benarnya. Para Constellation menginginkan kematian Ryoga, karena itu satu-satunya pilihan adalah memenuhi keinginan mereka. Jika seseorang bisa mencapai kekuatan sebesar itu dengan usahanya sendiri, lalu apa arti keberadaan para Constellation? Seorang Undead King yang mampu menandingi 7 keluarga agung dan para Constellation, seorang diri hanyalah ancaman yang harus disingkirkan. Terlebih lagi, 7 keluarga agung sudah cukup sibuk saling mengawasi satu sama lain. Ryoga Chinen, Hunter 9 bintang sekaligus Necromancer yang dijuluki Undead King. Ryoga menganggap semua itu hanyalah omong kosong, namun Dimitri tidak sependapat. Sebagai Necromancer, Ryoga telah melanggar hukum alam. Dengan mengendalikan kematian, ia menginjak tatanan dunia yang seharusnya tidak bisa diganggu. Dalam pertarungan antar Hunter 9 bintang, kekuatan Constellation biasanya menentukan kemenangan. Tetapi Ryoga memilih kekuatan terkutuk yang menentang siklus hidup dan mati. Karena itulah para Constellation meninggalkannya. Itulah perbedaan mereka. Ryoga perlahan berdiri. Ia menyindir Dimitri yang bertindak seolah tak terkalahkan hanya karena berada di bawah perlindungan Odin. Lalu Ryoga bertanya apakah Dimitri tahu alasan dirinya tetap diam mendengarkan semua ocehan itu. Tanpa menunggu jawaban, Ryoga menunjukkan alasannya. Energi nekrotik hitam pekat meledak dari tubuhnya. Tulang belulang yang berserakan berkumpul dan menyatu melalui Dark Magic Regeneration Ecliptic Art, sebuah teknik transcendence. Death Field. Mata Dimitri membelalak. Ia langsung mengenali teknik yang menggunakan jiwa para korban sebagai sumber kekuatan itu. Bahkan setelah terluka separah ini, Ryoga ternyata masih menyimpan kekuatan sebesar itu. Sebagai balasan, Dimitri memutuskan menggunakan sihir terkuatnya. Ia bersumpah akan memusnahkan Ryoga sepenuhnya, bahkan hingga jiwanya tak tersisa. Cahaya menyilaukan tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya. Ryoga langsung mengenali serangan itu. Eye of Odin. Death Field miliknya tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut. Artinya, kali ini Ryoga benar-benar akan mati. Sesaat kemudian Dimitri melepaskan Absolute Incantation, Eye of Odin. Sihir Transcendence itu berubah menjadi sinar merah menyala yang melesat membawa kekuatan luar biasa. Namun di tengah ancaman kematian, Ryoga justru tersenyum. Karena sudah pasti akan mati, tidak ada salahnya mencoba satu hal terakhir. Dimitri mengernyit heran melihat ekspresinya. Saat itulah Ryoga mengangkat jam saku yang sejak tadi berada dalam genggamannya. Artefak itu mampu mengganggu aliran waktu. Chronos Pocket Watch. Jam saku tersebut mendeteksi kekuatan Constellation yang terkandung dalam Eye of Odin. Seluruh energi serangan itu langsung terserap ke dalam artefak, memenuhi syarat aktivasinya. Player Ryoga akan kembali ke masa lalu. Ryoga memahami syarat penggunaan Chronos
Pocket Watch. Penggunanya harus mencapai rank 9 bintang dan memasukkan kekuatan Constellation ke dalam artefak tersebut. Karena ia tidak memiliki kekuatan Constellation sendiri, ia cukup meminjam milik Dimitri. Tiba-tiba energi yang tersimpan di dalam jam saku memancar keluar. Dimitri terkejut dan menuntut penjelasan, namun Ryoga hanya tersenyum. Ia berkata bahwa kekuatan Odin yang begitu dibanggakan Dimitri akhirnya akan digunakan untuk sesuatu yang berguna. Sambil mengacungkan jari tengah, Ryoga berjanji bahwa kali ini ia akan menghancurkan 7 keluarga agung sampai ke akar-akarnya. Ledakan dahsyat meletus dari Kronos Pocket Watch. Kekuatan yang melampaui nalar itu memutar balik waktu dan menelan seluruh area dalam cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian, Ryoga terbangun di sebuah kamar sempit yang remang-remang. Ia langsung bangkit dari tempat tidur sambil memegangi dada. Gelombang mual akibat perjalanan waktu masih terasa begitu nyata. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Tidak salah lagi. Ini adalah rumah tempatnya tinggal di masa lalu. Artefak itu benar-benar berhasil. Meski Kronos Pocket Watch kini telah rusak, amarah di dalam dirinya belum juga mereda. Dimitri, pria itu berusaha membunuhnya hanya karena alasan yang begitu konyol. Namun kali ini berbeda, Ryoga akan membalas semuanya. Kronos Pocket Watch kini berubah menjadi Kronos Pocket Watch yang rusak. Dua artefak yang sama tidak bisa berada dalam dimensi yang sama. Karena itu, hanya satu yang dapat eksis. Selain itu, waktu tidak bisa diputar kembali untuk kedua kalinya pada titik percabangan yang sama. Meski begitu, Ryoga tetap tersenyum. Ia tidak menyangka artefak itu dapat aktif, bahkan tanpa memiliki kekuatan Constellation miliknya sendiri. Taruhan yang diambilnya ternyata berhasil. Sudah 23 tahun berlalu. Ini adalah masa sesaat setelah Ryoga meninggalkan panti asuhan. Hari ketika sistem pertama kali muncul di dunia. Seperti yang diingatnya, jendela sistem segera terbuka di hadapannya. Sistem memberitahukan bahwa Ryoga telah terpilih dan diminta memilih kelas yang sesuai dengan bakat bawaannya. Berbagai statistik miliknya muncul satu persatu. Trait bawaan yang dimilikinya adalah clear mind. Hatinya tidak akan terguncang dalam situasi apapun, sekaligus memberikan ketahanan tinggi terhadap berbagai serangan mental. Tak lama kemudian, sistem menawarkan 3 pilihan kelas berdasarkan trait tersebut. Martial Artist, Mage, Priest. Inilah pilihan yang tersedia bagi Ryoga saat pertama kali memulai. Pada kehidupan sebelumnya, Ryoga memilih jalur Mage tanpa banyak pertimbangan karena merasa kelas itu cukup menarik. Namun sekarang tidak ada alasan untuk terburu-buru. Kali ini, Ryoga akan menjadi jauh lebih kuat dan bertahan hidup sampai akhir. Semua pengetahuan yang dimiliki seorang hunter 9 bintang akan dimanfaatkannya semaksimal mungkin. Ryoga segera mengenakan jaketnya, lalu pergi menuju Haibara Hunter Market. Seorang pegawai menyambutnya dengan ramah dan mulai memperkenalkan berbagai barang yang tersedia. Pedang dari Magus Company, cincin yang dibuat dari material Spire, berbagai logam eksotis dari dunia lain. Namun sebelum penjelasan itu selesai, Ryoga langsung menanyakan satu benda, Ring of Dark Gloom. Pegawai itu tampak terkejut. Dengan canggung, ia menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan item terkutuk. Ryoga sudah mengetahui hal itu. Ia hanya bertanya berapa harganya. Tak lama kemudian transaksi selesai dilakukan. Sebelum menyerahkan barangnya, pegawai itu berkali-kali menegaskan bahwa toko tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun setelah pembelian. Meski sudah diperingatkan, Ryoga tetap membelinya. Reaksi itu memang wajar. Tidak ada orang normal yang rela menghabiskan 2 juta hanya untuk sebuah cincin yang memberikan hampir semua debuff yang bisa dibayangkan. Ring of Dark Gloom, sebuah cincin yang dihuni bayangan kelam dari jurang kegelapan. Siapapun yang memakainya akan perlahan ditelan kutukan mental yang bersemayam di dalamnya. Namun Ryoga tanpa ragu mengenakannya, karena hanya dirinya yang mengetahui rahasia sebenarnya. Siapapun yang berhasil mengatasi kutukan cincin itu akan memperoleh pengetahuan dan kekuatan nekromansi, fondasi utama seorang necromancer. Begitu cincin terpasang, kesadarannya langsung terseret ke dunia mental. Di sana, kutukan yang muncul di hadapannya mengambil wujud yang sangat familiar, Dimitri. Sosok itu kembali meremehkannya. Ia menyebut Ryoga sebagai monster yang mengendalikan mayat dan daging busuk. Menurutnya tanpa berkah Constellation, Ryoga tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Seorang necromancer yang ditinggalkan para dewa tidak akan pernah bisa menyentuh kekuatan mereka, bahkan jika kembali ke masa lalu. Bahkan jika memperoleh seluruh kekuatan dunia, hasil akhirnya tetap sama. Dimitri lalu melancarkan serangan dahsyat ke arahnya, namun Ryoga hanya tersenyum. Clear Mind langsung aktif.
Trait itu memberinya kekebalan sempurna terhadap gangguan mental. Kutukan yang seharusnya menjadi ujian mematikan berhasil ditembus dengan mudah. Dalam sekejap, kekuatan yang tersembunyi di dalam Ring of Dark Gloom terbangun sepenuhnya. Nekromansi akhirnya menjadi miliknya. Cara mematahkan kutukan cincin itu bukanlah dengan melawan rasa takut atau tekanan mental. Kuncinya adalah memiliki tekad yang tidak dapat digoyahkan. Dan Ryoga tahu betul bahwa itulah alasan dirinya pernah menjadi necromancer pertama di dunia. Jika tanpa berkah Constellation ia tidak bisa melawan 7 keluarga agung, maka solusinya sederhana. Ryoga akan menciptakan Constellation miliknya sendiri. Sebuah Constellation yang bersedia memilih seorang necromancer. Bersamaan dengan kebangkitan kekuatan necromancy, Ring of Dark Gloom juga berevolusi. Rank miliknya meningkat menjadi epic. Sistem kemudian menampilkan pilihan kelas baru. Pilihan keempat, Necromancer, kelas yang memanfaatkan mayat dan jiwa sebagai medium untuk mengerahkan kekuatannya. Sebagai bonus pemilihan pertama, Ryoga memperoleh Trait Guide of Death. Seluruh mana miliknya berubah menjadi Spirit Power. Trait Guide of Death juga mengurangi konsumsi Spirit Power sebesar 20% saat menggunakan maupun mempertahankan Summoning Magic. Ryoga menganggap ini sebagai awal yang cukup baik. Trait selalu menjadi aset berharga, jadi ia segera memeriksa kemampuan yang dimilikinya. Saat ini hanya ada 2 skill yang bisa digunakan, Raise Undead dan Bone Control. Karena kembali ke masa lalu, rank miliknya juga ikut kembali ke titik awal. Meski begitu, pengetahuan nekromansis yang tersimpan di dalam Ring of Dark Gloom telah mengalir ke dalam ingatannya, memungkinkan Ryoga menggunakan kedua skill tersebut sejak awal. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Sistem tetap membatasi pertumbuhannya sesuai aturan yang ada. Seperti sebelumnya, Ryoga dapat berkembang hingga rank 7 bintang dengan mengikuti jalur normal sistem. Tetapi untuk mencapai alam transcendent 9 bintang, dibutuhkan sesuatu yang jauh lebih istimewa. Meski berhasil memperoleh kelas Necromancer lebih cepat dari sebelumnya, itu masih belum cukup. Pikirannya terus tertuju pada Dimitri. Untuk mengalahkan pria itu, Ryoga membutuhkan Guardian Star. Dan karena itulah tujuan berikutnya sudah jelas. Ryoga segera menaiki pesawat menuju Temple of Kronos. Tempat itu dipenuhi orang yang datang untuk mencari jejak para Constellation kuno. Constellation yang kehilangan cahayanya setelah kalah dalam perang melawan Zeus dan para dewa Olympus berdiam di sana. Sebagian memilih tunduk pada Olympus dan bertahan sebagai Titan Constellation seperti Helios, sang dewa matahari. Sebagian lainnya memilih menghilang bersama kejayaan yang telah lama runtuh. Salah satunya adalah Kronos, pemilik asli Kronos Pocket Watch. Sesampainya di kuil, Ryoga berjalan menuju sebuah podium batu. Ia mengangkat jam saku yang sudah retak itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya keras ke permukaan podium. Retakan cahaya langsung menyebar ke segala arah. Dunia di sekelilingnya runtuh seperti pecahan kaca. Dalam sekejap, Ryoga telah berpindah ke wilayah milik Kronos. Tak lama kemudian, sebuah kehadiran luar biasa muncul. Kronos, mantan raja para Titan. Suara menggelegarnya mengguncang seluruh ruang saat menuntut jawaban tentang siapa orang lancang yang berani memanggilnya. Ryoga tersenyum tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat akhirnya bisa bertemu langsung dengan Kronos yang legendaris. Tatapan Kronos segera tertuju pada jam saku rusak di tangan Ryoga. Sekilas saja sudah cukup baginya untuk memahami apa yang telah terjadi. Apakah manusia ini benar-benar memutar balik waktu? Ryoga mengakuinya tanpa ragu. Tidak ada gunanya menyembunyikan fakta itu lagi. Kronos tampak terkesan. Berhasil melakukan regresi waktu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Bahkan di matanya, Ryoga pasti pernah menjadi sosok yang sangat kuat. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Mengapa membangunkannya? Ryoga telah memikirkan jawabannya sejak lama. Kronos adalah ayah para dewa Olympus. Dewa yang pernah menelan anak-anaknya sendiri setelah mendengar ramalan mengenai kehancuran para Titan. Namun semuanya berakhir ketika Olympus merebut segalanya darinya, kekuasaan yang pernah mengguncang dunia telah lenyap. Karena itu Ryoga yakin akan satu hal, mustahil api balas dendam terhadap Olympus telah padam. Ryoga langsung menanyakan apakah Kronos masih menginginkan pembalasan. Mata sang Titan menyipit. Ryoga lalu menjelaskan tujuannya. Jika Kronos bersedia menjadi Guardian Star miliknya, ia akan membantu menghancurkan Olympus. Mendengar itu, Kronos tertawa dingin. Seorang manusia biasa berani ikut campur dalam urusan para dewa. Bahkan lebih berani lagi karena mencoba memerintah dirinya. Betapa lancangnya. Ryoga menggenggam erat jam saku yang retak itu. Bukankah Kronos bisa melihatnya sendiri? Ia berhasil mencapai rank 9 bintang tanpa bantuan Constellation manapun. Selain itu, Zeus juga termasuk musuh yang ingin dihancurkannya, bukan hanya keluarga Romanov.
Seluruh 7 keluarga agung yang membiarkan ketidakadilan terjadi juga merupakan targetnya. Ryoga akan menghancurkan mereka satu persatu. Jika keluarga yang menaungi para constellation Olympus runtuh, maka pengaruh Olympus di bumi juga akan ikut melemah. Kronos kembali tertawa. Namun kali ini bukan karena mengejek. Ia merasa lucu karena manusia di hadapannya berani berbicara tentang balas dendam miliknya. Sayangnya, ada masalah besar. Orang yang datang memohon berkah Constellation justru memilih jalan Necromancer. Bahkan setelah kembali ke masa lalu, Ryoga seharusnya tahu bahwa kekuatan yang menentang hukum kehidupan tidak cocok dengan dirinya. Nekromansi dan kekuatan Kronos berasal dari sifat yang berbeda, namun Ryoga menggeleng. Sebagai dewa waktu, mungkin memang tidak ada hubungan di antara mereka. Tetapi Kronos bukan hanya dewa waktu, ia juga dewa panen. Dan disitulah semuanya berubah. Hubungan antara Hunter dan Guardian Star selalu dibangun melalui kesamaan asal dan sifat. Kronos menguasai waktu dan panen. Sabit adalah lambang panen. Dan sabit juga merupakan simbol malaikat maut. Panen dan kematian memiliki satu kesamaan mendasar. Keduanya melambangkan siklus berakhirnya kehidupan dan lahirnya kehidupan baru. Siklus kematian dan kelahiran kembali. Dengan kata lain, keduanya sama-sama berkaitan dengan pelanggaran terhadap Providence. Wajah Kronos langsung berubah muram. Ryoga baru saja menyamakan dirinya dengan kematian. Kemarahannya meledak, seluruh wilayah para Titan bergetar hebat. Langit berguncang sementara suara Kronos menggelegar ke segala arah. Namun Ryoga tidak mundur sedikitpun. Menurutnya, sekarang bukan waktunya membicarakan harga diri. Apakah Kronos benar-benar ingin menghabiskan sisa keberadaannya sebagai dewa yang kehilangan nama dan kekuasaan? Jika ia rela hidup selamanya di bawah bayang-bayang Olympus, maka tidak ada yang perlu dibahas lagi. Namun Ryoga datang ke sini karena percaya Kronos akan memilih balas dendam. Sekalipun itu berarti mengubah hakikat dirinya sendiri. Dengan bekerja sama, Kronos dapat memperoleh kembali kekuatannya. Dan bersama-sama mereka bisa menjatuhkan Olympus. Sebenarnya Ryoga sedang mempertaruhkan segalanya. Jika negosiasi ini gagal, masa depannya akan berakhir jauh lebih cepat dari yang ia harapkan. Keheningan menyelimuti wilayah itu beberapa saat. Lalu perlahan, senyum muncul di wajah Kronos. Ryoga benar, tidak pernah sekalipun ia melupakan dendamnya kepada Olympus. Jika manusia ini benar-benar ingin menjadi kekuatannya, maka ia harus membuktikannya. Karena mengubah dewa panen menjadi eksistensi yang menentang Providence bukanlah perkara mudah. Itu adalah ujian yang sangat berat. Kronos memperingatkan bahwa mengubah hakikatnya bukanlah proses yang mudah. Rasa sakit yang luar biasa akan menyertainya. Jika Ryoga mampu bertahan, maka Kronos akan resmi menjadi Guardian Star miliknya. Ryoga sedikit terkejut. Semuanya berlangsung jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, Kronos mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas kepala Ryoga. Saat itu juga, ia menunjuk Ryoga sebagai wakil sekaligus Saint miliknya. Mata Ryoga membelalak. Seorang Saint menerima Holy Power sebagai perpanjangan kehendak Constellation. Masalahnya, dirinya adalah Necromancer. Kekuatan kegelapan dan kekuatan suci adalah dua energi yang saling bertentangan. Kini keduanya bertabrakan di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyerang seluruh tubuhnya. Namun Ryoga tidak boleh pingsan. Jika kehilangan kesadaran sekarang, kesempatan mendapatkan Guardian Star akan lenyap selamanya. Karena itu, ia menggertakkan gigi dan bertahan. Tatapannya tetap tertuju pada Kronos. Apapun yang terjadi, ia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah perjuangan yang panjang, Ryoga akhirnya kembali ke Jepang. Ia turun dari pesawat sambil mengakui bahwa penerbangan menuju daerah pegunungan memang selalu nyaman. Di sampingnya, Kronos muncul dalam wujud kecil menyerupai boneka hidup. Sang Titan memandang dunia modern dengan penuh rasa takjub. Menurutnya, waktu benar-benar merupakan kekuatan yang luar biasa sekaligus kejam. Ryoga kemudian memeriksa statusnya. Title baru telah muncul, A New Star Rising in the Pantheon, The Harvester, The Giant Who Defies Heaven. Melihat itu, Ryoga hanya menggeleng. Kronos bertingkah begitu megah meski bahkan belum mampu memberikan satu berkah pun. Meski telah kembali menjadi Constellation, Kronos belum memiliki penyembah. Tanpa pengikut, Kronos tidak bisa memperoleh kembali kekuatan maupun otoritas yang dulu dimilikinya. Namun anehnya, Kronos justru terlihat puas. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya memaksa Ryoga memasuki jalur Grim Reaper Saint. Karena berhasil kembali menjadi Constellation melalui konsep yang mereka bagikan, masih belum ada kisah atau legenda yang mendukung eksistensinya sebagai sosok yang menentang Providence. Jika ingin mendapatkan kembali kekuatan lamanya, mereka harus mulai menciptakan legenda itu dari sekarang.
Kronos merasa terharu karena akhirnya bisa kembali setelah sekian lama menghilang. Karena itulah ia berniat menyebarkan namanya ke seluruh dunia melalui Ryoga. Sementara itu, Ryoga justru berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Priest dan Saint merupakan kelas tingkat atas. Awalnya ia mengira Kronos sedang mengubahnya menjadi Priest, namun hasilnya ternyata jauh lebih aneh. Ia memperoleh trait baru bernama Saint of White Knight. Trait itu meningkatkan efisiensi Holy Spell sebesar 30%. Selain itu, penggunaan skill Necromancer tidak lagi menerima penalti class. Holy Power juga bisa dikonversi menjadi Spirit Power. Bahkan seluruh equipment tipe Priest maupun Mage kini dapat digunakan olehnya. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh Holy Spell bernama Life Drain. Kemampuan tersebut memungkinkan Ryoga menyerap daya hidup target untuk memperkuat tubuh atau memulihkan luka. Biasanya seorang Saint mengandalkan Holy Power, sedangkan Necromancer menggunakan Spirit Power. Namun Ryoga kini mampu mengendalikan kedua energi yang sama sekali berbeda secara bersamaan. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, ia belum pernah mendengar kasus seperti ini. Seorang Necromancer yang sekaligus mampu menggunakan Holy Skill. Kombinasi itu benar-benar tidak masuk akal. Kronos sendiri tampak bangga dengan hasilnya. Bagaimanapun, Saint adalah perwakilan langsung dari Guardian Star. Tentu saja, ia tidak memilih Ryoga tanpa perhitungan matang. Setelah memahami perubahan yang terjadi pada dirinya, Ryoga mulai memikirkan tujuan berikutnya. Pada saat seperti ini, tempat terbaik adalah sebuah gate lama yang sangat dikenalnya, Ancient Garden, tempat sempurna untuk menguji kekuatan barunya. Hari itu juga, Ryoga menuju sebuah gate yang terhubung dengan dimensi lain. Secara umum, gate terbagi menjadi dua jenis. Fluid Gate akan menghilang setelah boss dan core di dalamnya dihancurkan, sedangkan Fixed Gate akan tetap ada secara permanen. Ancient Garden termasuk kategori Fixed Gate. Gate ini hanya membutuhkan rank 1 bintang untuk masuk dan memiliki kepadatan mana sebesar 52%. Karena batas masuknya rendah, banyak hunter pemula menjadikan tempat itu sebagai area latihan. Di sekitar pintu masuk, para hunter sibuk mencari anggota party. Pemandangan yang terasa sangat familiar bagi Ryoga. Dulu ia juga sering melakukan hal yang sama. Sayangnya, karena kemampuan yang biasa-biasa saja, ia hampir tidak pernah diterima oleh tim yang bagus. Saat sedang berjalan, sekelompok hunter beranggotakan 3 orang menghampirinya. Pemimpin mereka bertanya apakah Ryoga ingin bergabung karena tampaknya datang sendirian. Namun Ryoga langsung menolak dengan sopan. Pria itu hanya tersenyum canggung lalu mundur. Meski begitu, ia masih sempat merasa khawatir. Menurutnya, Ryoga terlihat seperti hunter yang baru saja awaken. Salah satu anggota kelompok, seorang wanita, bertanya mengapa ia masih memikirkan hal itu. Bukankah Ryoga sendiri yang menolak ajakan mereka? Ryoga memiliki alasan tersendiri. Untuk gate seperti ini, 1 orang sudah lebih dari cukup. Selain itu, ia juga ingin mencoba kemampuan barunya tanpa gangguan. Tak lama kemudian, ia melangkah memasuki Ancient Garden. Hutan di dalamnya tampak hijau dan tenang. Udara segar berhembus pelan di antara pepohonan. Namun Ryoga tahu betul bahwa ketenangan seperti ini biasanya hanya jebakan. Dan benar saja, seekor goblin melompat dari belakang sambil mengayunkan senjatanya. Sayangnya, Ryoga sudah mendengar keberadaannya sejak lama. Saat serangan itu datang, ia hanya bergeser sedikit ke samping. Ayunan goblin meleset begitu saja. Dalam satu gerakan cepat, Ryoga langsung mencengkeram leher monster itu. Ia bahkan sempat berterima kasih karena goblin tersebut datang sendiri untuk dibunuh. Kemudian Ryoga mengaktifkan trait White Knight. Spirit power di dalam tubuhnya berubah menjadi Holy Power. Tanpa ragu ia menggunakan Life Drain. Cahaya pucat menyelimuti tangannya. Perlahan-lahan, daya hidup goblin mulai tersedot keluar. Ryoga merasakan sensasi yang cukup aneh. Holy Power terasa mirip dengan Spirit Power, namun alirannya jauh lebih stabil dan terkendali. Ryoga terus menyerap daya hidup goblin yang berada dalam genggamannya. Namun tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dari sistem, karena berhasil menyerap Life Force Target, sebagian stat dasarnya meningkat. Agility dan Strength bertambah sebesar 0,1%. Ryoga langsung menyadari betapa gilanya kemampuan itu. Jika membunuh musuh menggunakan Life Drain dapat meningkatkan stat, maka manfaatnya jauh melampaui yang ia bayangkan. Biasanya 1 kali naik level hanya memberikan 5 poin stat. Dengan perhitungan sederhana, membunuh sekitar 25 goblin menggunakan Life Drain setara dengan memperoleh 1 level tambahan. Di saat itulah Kronos muncul sambil tertawa puas.
Ia bertanya apakah Ryoga menyukai hadiah yang baru saja diterimanya. Ryoga mengakui bahwa kemampuan itu memang luar biasa. Mendengar pujian tersebut, Kronos tampak semakin bangga dan menyuruhnya terus berkembang. Meski enggan mengakuinya, Ryoga harus mengakui bahwa kali ini Kronos memang benar. Sekarang ia sudah memiliki mayat. Artinya, tujuan utamanya bisa dimulai. Ryoga segera mengaktifkan Raise Undead. Energi nekromansi mengalir ke tubuh goblin yang telah mati. Tak lama kemudian, monster itu bangkit kembali. Matanya kosong tanpa kesadaran sedikit pun, tetapi tubuhnya bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Zombie goblin itu memperoleh peningkatan stat hampir 2 kali lipat dibanding saat masih hidup. Melihat hasilnya, Ryoga merasa kekuatan seperti ini sudah cukup untuk menjelajahi Ancient Garden sendirian. Seolah dipanggil oleh keberuntungan, 3 goblin lain muncul dari balik semak. Mereka mengangkat pisau pendek dan langsung menyerbu. Ryoga melihat kesempatan bagus untuk menguji kemampuan tempurnya. Tanpa ragu, ia memerintahkan zombie goblin menyerang. Zombie itu melesat maju dan langsung menerkam salah satu goblin. Taringnya menancap dalam sebelum menjatuhkan mangsanya ke tanah. Goblin lain mencoba menyerang balik, namun tebasan mereka nyaris tidak memberikan efek apapun. Ryoga bisa melihat kepanikan mulai muncul di wajah para monster itu. Mereka tidak mengerti mengapa lawannya tetap bergerak meski telah menerima serangan mematikan. Tentu saja, zombie tidak akan mati hanya karena organ vitalnya dihancurkan. Saat para goblin kehilangan fokus, Ryoga memanfaatkan celah tersebut. Ia kembali menggunakan life drain pada salah satu target. Daya hidup monster itu tersedot habis dan stat Ryoga kembali meningkat sedikit demi sedikit. Goblin terakhir langsung jatuh terduduk. Makhluk itu tampak ketakutan menghadapi kekuatan yang tidak bisa dipahaminya. Namun, sebelum sempat melarikan diri, zombie goblin menerkam dan menghabisinya. Beberapa saat kemudian, Ryoga mencoba sesuatu yang menarik. Ia ingin mengetahui apakah life drain bisa digunakan pada mayat. Hasilnya cukup mengejutkan. Skill itu tetap berfungsi. Tampaknya, life drain memiliki toleransi yang jauh lebih luas daripada yang diperkirakan. Jika begitu, tidak ada alasan untuk bergerak lambat. Di kalangan necromancer terdapat sebuah pepatah terkenal. Jika musuh pertama berhasil dikalahkan, maka setengah perjalanan sudah selesai. Maknanya sederhana. Bagian tersulit seorang necromancer adalah menciptakan undead pertama. Setelah itu, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Kini Ryoga memiliki 4 zombie goblin. Dan jumlah itu terus bertambah. Inilah alasan mengapa Ryoga sangat menyukai kelas Necromancer. Dengan satu perintah, para zombie langsung berlari memburu goblin yang berada di sekitar mereka. Pertarungan berubah menjadi pembantaian sepihak. Salah satu goblin bahkan berhasil menusukkan pisau hingga menembus dada zombie. Namun zombie itu sama sekali tidak bereaksi. Sebaliknya, ia langsung menggigit tengkuk lawannya hingga roboh. Melihat cara bertarung tersebut, Kronos menghela napas. Menurutnya, sebagai kontraktor Constellation, Ryoga seharusnya menunjukkan sedikit martabat saat bertempur. Ryoga hanya menyuruhnya membiasakan diri. Begitulah cara seorang necromancer bertarung. Beberapa menit kemudian, jumlah undead yang dapat dikendalikannya mencapai batas maksimum. Ryoga segera memerintahkan mereka memburu goblin yang masih hidup. Monster-monster itu berlarian ketakutan sambil mencoba menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba sebuah panah api melesat dari kejauhan. Panah tersebut menghantam salah satu goblin sebelum para zombie sempat mencapainya. Ryoga langsung menghentikan pasukannya. Ia lalu menoleh ke arah asal serangan. Dengan suara tenang, ia meminta orang yang bersembunyi untuk keluar. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul dari balik pepohonan. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya mengajaknya bergabung. Ketiganya tampak waspada sambil menatap Ryoga dan para zombie di sekelilingnya. Kronos memperhatikan ekspresi aneh Ryoga, lalu bertanya apa yang terjadi. Ryoga terus menatap mereka karena merasa pernah melihat wajah-wajah itu sebelumnya, dan tak butuh waktu lama untuk mengingatnya. Mereka adalah Twin Shadow Hunters, Yuma dan Yuka Rendo. Di kehidupan sebelumnya, keduanya pernah menerima permintaan untuk membunuhnya. Pasangan pemburu bayaran itu cukup terkenal di dunia hunter. Berurusan dengan mereka dulu merupakan pengalaman yang sangat merepotkan. Namun Kronos justru tampak bingung. Menurutnya, mereka tidak terlihat terlalu kuat. Ryoga setuju. Saat ini mereka masih berada di rank 1 bintang. Selain itu, ada hal lain yang terasa aneh. Dalam ingatannya, kelompok itu hanya berisi 2 orang, bukan 3. Kronos sempat mengusulkan agar mereka disingkirkan sekarang sebelum berkembang menjadi musuh di masa depan. Namun Ryoga langsung menolak. Bagaimanapun, saat itu mereka hanya menjalankan pekerjaan. Tidak ada dendam pribadi di antara mereka. Yuma kemudian memecah keheningan.
Ia menunjuk zombie goblin di samping Ryoga dan bertanya apakah itu merupakan summon miliknya. Ryoga sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Saat ini keberadaan Class Necromancer masih belum dikenal luas, karena itu ia hanya mengangguk dan mengiyakan. Setelah menjawab, Ryoga melirik mayat goblin yang berserakan di tanah. Ia membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan hasil buruan dan membawa barang-barang yang diperoleh. Sebagian besar hunter bekerja demi uang, jadi kemungkinan besar mereka akan tertarik. Ryoga kemudian menawarkan kerja sama. Ia ingin mereka bertugas mengumpulkan mana stone. Untuk pembagian hasil, 80% menjadi miliknya dan 20% untuk mereka. Ryoga menjelaskan bahwa dirinya akan mengalahkan para monster, sementara mereka hanya perlu mengumpulkan hasilnya. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh uang dengan mudah. Menurutnya, itu adalah kesepakatan yang cukup menguntungkan. Mendengar tawaran tersebut, Yuma, Yuka Rendo, dan Haibara langsung berkumpul untuk berdiskusi. Yuka merasa pria asing seperti Ryoga sulit dipercaya. Haibara juga sependapat. Ia bahkan belum pernah mendengar ada hunter yang mampu membangkitkan zombie dari monster yang baru saja dibunuh. Sementara mereka masih berdebat, Ryoga hanya menguap bosan. Baginya, pembicaraan itu berlangsung terlalu lama. Tak lama kemudian, Yuma akhirnya mengambil keputusan. Mereka bersedia bekerja sama, namun ia mengajukan syarat. Pembagian hasil harus 50-50. Ryoga langsung menolak. Menurut perhitungannya, pembagian seperti itu terlalu berlebihan. Ia kemudian menawarkan 70% untuk dirinya dan 30% untuk mereka. Jika tidak setuju, kerjasama itu batal. Tanpa berpikir lama, Yuma langsung menerima. Haibara terlihat ragu dan bertanya apakah keputusan itu benar. Namun Yuma justru tersenyum. Jika Ryoga memang berniat jahat, mereka sudah mati sejak tadi. Pria itu masuk ke Ancient Garden tanpa perlengkapan, berarti. Selain itu, cara berdirinya menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Insting Yuma mengatakan bahwa mengikuti Ryoga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih besar daripada biasanya. Kesepakatan pun tercapai. Mereka segera mulai mengumpulkan mana stone dari setiap monster yang tumbang. Awalnya pekerjaan itu terasa mudah, namun semakin lama, jumlah hasil buruan yang harus dibawa semakin tidak masuk akal. Haibara akhirnya terduduk kelelahan, kakinya nyaris tidak bisa digerakkan lagi. Yuka juga mulai kehabisan tenaga. Sementara itu, Yuma menumpuk beberapa mana stone lagi di atas gunungan hasil buruan yang sudah menggunung tinggi. Ia memang tahu Ryoga bukan hunter biasa. Tetapi apa yang terjadi sekarang jauh melampaui dugaan apapun. Goblin yang biasanya menjadi ancaman berubah, seperti hama yang dibersihkan begitu saja. Bahkan para monster itu tampak lebih takut daripada para manusia yang memburunya. Ryoga menunjuk ke arah tumpukan mayat baru. Ia meminta mereka memastikan tidak ada satupun mana stone yang terlewat. Yuma hanya tersenyum pahit. Ia bertanya apakah mereka boleh beristirahat sebentar karena tubuh mereka sudah mencapai batas. Pada saat yang sama, salah satu zombie kembali menjatuhkan goblin lain. Ryoga melihatnya lalu mengatakan bahwa ada uang tambahan yang baru saja tergeletak di sana. Meski begitu, Ryoga tidak berniat memaksa mereka. Mereka bisa beristirahat kapan saja. Ketiga orang itu hanya menatap Ryoga tanpa berkata apa-apa. Dalam benak mereka, pria ini benar-benar tidak normal. Setelah sebagian besar area dibersihkan, Ryoga membuka status miliknya. Hasilnya cukup memuaskan. Hanya dalam 3 jam berburu, total statnya meningkat lebih dari 21 poin. Jika disetarakan dengan perkembangan normal hunter, kemampuannya sekarang hampir setara dengan level 4. Life Drain benar-benar merupakan skill yang sangat efisien. Belum lagi ia juga telah naik level beberapa kali. Karena itu, sudah waktunya menyelesaikan Ancient Garden. Tujuan berikutnya adalah boss. Tak lama kemudian mereka tiba di area terdalam. Di atas singgasana kasar yang terbuat dari kayu dan tulang duduk seekor goblin shaman. Berbeda dari goblin biasa, monster itu mampu berbicara. Goblin shaman menyeringai sambil menyebut para manusia yang datang sebagai kelompok bodoh yang sedang mencari kematian. Namun Ryoga sama sekali tidak terintimidasi. Ia malah mengejek monster itu. Menurutnya, goblin rendahan yang bahkan tidak memiliki kekuatan berarti sedang bertingkah seperti penguasa gunung. Yuka segera mendekatinya. Ia memperingatkan bahwa Goblin Shaman adalah bos wilayah selatan Ancient Garden. Sebaiknya mereka tidak memprovokasinya terlalu jauh. Mendengar hinaan tersebut, wajah Goblin Shaman langsung memerah karena marah. Ia memerintahkan seluruh bawahannya untuk menundukkan manusia itu dan membawa kepalanya ke hadapan singgasana. Ryoga menanggapinya dengan santai. Ia memerintahkan seluruh zombie miliknya untuk berpesta sampai tidak ada tulang yang tersisa. Pertempuran langsung pecah.
Salah satu zombie menerjang lebih dulu dan mencoba menggigit goblin yang membawa perisai logam. Dengan memanfaatkan celah itu, goblin berhasil menghancurkan zombie tersebut. Jumlah pasukan Ryoga berkurang menjadi 19. Namun sesaat kemudian tubuh zombie yang hancur mulai menyatu kembali. Potongan daging dan tulang tersambung seperti tidak pernah rusak. Zombie itu bangkit lagi, lalu langsung merobek lengan goblin yang mengalahkannya. Yuma membelalakkan mata. Meski melihatnya langsung, ia tetap sulit percaya. Ryoga benar-benar mengubah mayat menjadi pasukan tempur. Padahal jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada goblin yang ada di area itu. Melihat situasi mulai memburuk, Goblin Shaman akhirnya turun dari singgasananya. Ia mengangkat tongkat tulangnya dan mulai melantunkan mantra. Totem yang tertanam di tanah bergetar hebat. Energi aneh menyebar ke seluruh medan perang. Para goblin langsung memperoleh peningkatan kemampuan. Shaman itu menjelaskan bahwa totem miliknya dapat memperkuat sekutu sekaligus melemahkan musuh. Namun Ryoga hanya menatapnya datar. Ia lalu menyuruh para zombie menghancurkan seluruh totem. Sebelum Goblin Shaman selesai berbicara, totem-totem itu sudah hancur berkeping-keping. Ryoga bahkan meminta monster itu mengulangi penjelasannya sekali lagi. Wajah Goblin Shaman berubah semakin buruk. Ia tidak percaya manusia berani menyentuh benda paling berharganya. Sayangnya totem tersebut hampir tidak memiliki perlindungan. Para zombie menghancurkannya dengan mudah. Melihat lawannya semakin kesal, Ryoga terus memancing emosinya. Ia bertanya apakah masih ada trik lain yang bisa diperlihatkan. Amarah Goblin Shaman akhirnya meledak. Dengan teriakan keras, ia mengaktifkan kemampuan terkuatnya, Incarnation of Madness. Gelombang udara panas menyapu seluruh area. Dalam sekejap, seluruh goblin memperoleh peningkatan 50% pada strength dan agility. Keseimbangan pertempuran langsung berubah. Para goblin mulai menghancurkan zombie satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya 8 zombie yang masih berdiri. Sisanya kembali menjadi tumpukan mayat di tanah. Ryoga memperhatikan semuanya dengan tenang. Jadi inilah batas kemampuan kartu truf miliknya saat ini. Goblin Shaman tertawa puas. Ia mengangkat tongkat tulangnya dan menjelaskan bahwa senjata tersebut dibuat dari tulang yang dipenuhi kebencian para goblin. Namun senyum justru muncul di wajah Ryoga. Tongkat itu terbuat dari tulang. Artinya, benda itu termasuk dalam wilayah kekuasaannya. Tanpa menunggu lebih lama, Ryoga langsung mengaktifkan Bone Control. Tongkat tulang di tangan Goblin Shaman tiba-tiba bergerak sendiri. Dalam sekejap, senjata itu terlepas dari genggaman pemiliknya dan terbang menuju Ryoga. Mantra Incarnation of Madness pun terputus saat itu juga. Goblin Shaman menatap Ryoga dengan wajah penuh keterkejutan. Ia tidak mengerti bagaimana manusia itu bisa merebut tongkatnya begitu saja. Akibat terputusnya Incarnation of Madness secara paksa, para goblin langsung menerima efek balik. Strength dan agility mereka anjlok hingga 50%. Ryoga hanya memiringkan kepala seolah kebingungan. Ia bertanya mengapa Goblin Shaman tidak melanjutkan mantra andalannya. Bukankah tadi monster itu terlihat sangat bangga dengan kekuatannya? Saat memegang tongkat tersebut, Ryoga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Energi kebencian yang tertinggal di dalamnya bereaksi jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ia lalu tersenyum tipis. Jika Goblin Shaman begitu menginginkan tongkat itu kembali, maka Ryoga akan mengembalikannya. Detik berikutnya, tongkat tulang melesat seperti tombak. Ujung tajamnya menembus leher Goblin Shaman dengan presisi sempurna. Monster itu bahkan tidak sempat menjerit. Tubuhnya roboh seketika. Ryoga segera menggunakan Life Drain. Daya hidup bos mengalir masuk ke tubuhnya. Peningkatan stat yang diperoleh jauh lebih besar dibanding goblin biasa. Memang pantas. Bagaimanapun, itu adalah bos Ancient Garden. Namun saat hendak pergi, Ryoga tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berjongkok di samping mayat Goblin Shaman, lalu mengisi sebuah botol kecil dengan darah monster tersebut. Hampir seluruh darahnya tersedot oleh Life Drain, tetapi jumlah yang tersisa sudah cukup untuk keperluannya nanti. Botol itu segera disimpan ke dalam jaket tanpa menarik perhatian siapapun. Setelah itu, Ryoga menoleh ke arah Yuma dan yang lainnya. Ia menyerahkan seluruh pekerjaan pembersihan kepada mereka. Mendengar itu, ketiganya langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Jumlah mayat yang berserakan benar-benar tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian mereka keluar dari gate. Ryoga tampak segar seperti baru selesai berjalan santai. Sebaliknya, Yuma, Yukarendo, dan Haibara terlihat seolah baru lolos dari neraka. Saat mereka berjalan membawa tumpukan mana stone, perhatian banyak orang langsung tertuju kepada mereka. Kerumunan perlahan membuka jalan. Semua orang terkejut melihat hasil buruan sebanyak itu dibawa hanya oleh 4 hunter.
Setelah suasana sedikit tenang, Ryoga memuji kerja keras mereka. Ia kemudian mengusulkan menjual seluruh Mana Stone ke toko di Haibara Hunter Market. Namun Yuma punya pendapat lain. Jika ingin mendapatkan harga terbaik, mereka sebaiknya menjualnya sendiri. Tentu saja itu hanya bisa dilakukan jika Ryoga cukup percaya untuk menyerahkan seluruh barang kepada mereka. Ryoga menatapnya sambil tersenyum geli. Apakah Yuma mengira dirinya akan mempercayai orang yang baru dikenalnya beberapa jam? Yuma langsung panik dan berusaha meyakinkan dirinya. Mereka sudah bekerja sangat keras hari ini. Ryoga akhirnya tertawa kecil. Ternyata tadi ia hanya bercanda. Lalu Ryoga bertanya berapa kira-kira nilai seluruh hasil buruan mereka. Setelah memperkirakan sekilas, Yuma menilai jumlahnya sekitar 6 juta. Ryoga kemudian mengeluarkan item yang dijatuhkan Goblin Shaman. Yuma melihatnya lalu menggeleng. Menurutnya, benda itu hampir tidak memiliki nilai. Item tersebut bernama Staff of Grudge, tongkat terkutuk yang dibuat dari kebencian banyak goblin. Saat digunakan, spiritual power pemiliknya meningkat drastis. Sayangnya, benda itu juga mengikis kewarasan penggunanya. Lebih parah lagi, hanya priest yang bisa melengkapinya. Masalahnya, priest tidak menggunakan spiritual power. Karena itu, item tersebut dianggap nyaris tidak berguna. Mendengar penjelasan itu, Ryoga langsung meminta tongkat tersebut. Yuma heran. Ia tidak mengerti mengapa Ryoga menginginkan benda seperti itu. Ryoga hanya mengatakan agar harga item itu dipotong dari bagiannya nanti. Namun Yuma menolak. Tanpa Ryoga, mereka bahkan tidak akan mendapatkan item tersebut. Karena itu, mereka sepakat menganggap Staff of Grudges sebagai milik Ryoga sepenuhnya. Tak seorang pun keberatan. Setelah urusan selesai, Ryoga mulai berjalan pergi. Sebelum berpisah, ia mengingat nama tim mereka, Rookies. Karena itu, ia mengajak mereka kembali menyelam ke Ancient Garden esok hari. Keesokan harinya mereka benar-benar melakukannya. Seperti sebelumnya, Ryoga kembali membuat mereka bekerja tanpa henti. Hingga akhirnya ketiganya kelelahan total. Tas mereka sudah penuh sesak dengan Mana Stone. Yuma mengaku tidak sanggup melanjutkan lagi hari itu. Ryoga mengangguk santai dan menyuruh mereka pulang terlebih dahulu. Namun dirinya tetap tinggal di dalam Ancient Garden. Kronos yang melayang di sampingnya langsung menyadari sesuatu. Ryoga memang sengaja memulangkan mereka. Ryoga tidak membantah. Apa yang akan dilakukannya setelah ini bukan sesuatu yang ingin ia tunjukkan kepada orang lain. Ia bergerak menuju wilayah utara Ancient Garden. Begitu memasuki area tersebut, sekelompok frogmen langsung menyergapnya. Untungnya para zombie goblin segera maju untuk melindungi tuannya. Salah satu zombie berhasil menggigit lengan frogman, namun monster amfibi itu membalas dengan tombaknya dan langsung menghancurkan zombie tersebut. Pertempuran berlangsung sengit. Dibanding goblin biasa, frogman memiliki stat yang jauh lebih tinggi. Karena itu, pasukan undead Ryoga mulai tumbang satu demi satu. Situasi seperti ini memang sudah diperkirakan. Ryoga akhirnya turun tangan sendiri. Ia mengendalikan Staff of Grudges menggunakan Bone Control. Tongkat itu melesat dan menusuk salah satu frogman. Sayangnya, kulit licin monster tersebut mengurangi daya tembus serangan. Frogman yang terkena serangan bahkan sempat menyeringai mengejek. Melihat itu, Ryoga langsung menerjang maju. Ia mendorong tongkat tersebut lebih dalam dengan tangannya sendiri. Spiritual power mengalir ke senjata itu, meningkatkan daya tembusnya secara drastis. Darah muncrat, frogman itu langsung tumbang. Setelahnya, Ryoga bergerak tanpa henti. Satu demi satu, frogman dibunuh dengan gerakan yang efisien dan terlatih. Sambil mengendalikan tongkat dari jarak jauh, ia juga mempertahankan undead yang masih aktif. Kombinasi itu menguras spiritual power dalam jumlah besar. Tubuhnya mulai gemetar karena kelelahan. Namun Ryoga tetap memaksa dirinya melanjutkan. Ia masih mampu bertahan. Setiap frogman yang mati segera dibangkitkan kembali sebagai undead. Jumlah pasukannya terus bertambah. Levelnya pun naik hingga mencapai level 6. Dengan kecepatan seperti ini, kembali ke puncak kekuatannya hanya tinggal masalah waktu. Dimitri, sang Magic King, tidak perlu menunggu terlalu lama. Ryoga akan datang mencarinya jauh lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan pria itu. Pada akhirnya, Ryoga tiba di sebuah area terpencil jauh di dalam hutan. Di tengah lokasi tersebut berdiri sebuah pilar raksasa yang menjulang tinggi. Di depan pilar itu, Ryoga perlahan mengeluarkan sebuah jantung berwarna hijau.
Kronos menatap Ryoga dengan penasaran. Ia bertanya apa sebenarnya yang sedang direncanakan. Namun Ryoga menyuruhnya diam sejenak karena ia membutuhkan konsentrasi penuh. Jika darah Goblin Shaman diteteskan ke jantung Frogman itu, sesuatu seharusnya terjadi. Dan, benar saja, begitu tetesan darah menyentuh permukaannya, jantung hijau itu mulai membesar. Cahaya aneh memancar dari dalamnya. Rahasia tersembunyi Ancient Garden akhirnya terungkap. Sesaat kemudian, sistem mengumumkan bahwa Ryoga akan dipindahkan ke Ancient Trial Grounds. Tubuhnya bersama pasukan Frogman Undead langsung terserap ke dalam ruang baru. Ryoga mengamati sekeliling dengan tatapan puas. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah menemukan tempat ini. Namun sekarang ia berhasil mencapainya. Tak lama kemudian sebuah portal lain terbuka. Dari sana muncul sosok yang menjadi ujian utama Ancient Trial Grounds. Musuh yang harus dikalahkan untuk membuktikan keberanian dan potensi seorang hunter. Dan hadiah terbesar di tempat ini, seekor Dragonian. Ancient Trial Grounds merupakan arena ujian yang dibuat oleh Constellation Pantheon untuk menyeleksi hunter elite. Pelaksanaan ujian tersebut dipercayakan kepada Dragon Legion. Karena itu, para prajurit pilihan Dragon Legion ditempatkan di lokasi ini sebagai penjaga. Dragonian di hadapannya adalah salah satunya. Kronos terkekeh pelan. Menurutnya, dengan kekuatan Ryoga saat ini, bertahan 10 detik saja sudah merupakan keajaiban. Bahkan ia mulai berpikir untuk mencari sen baru. Namun, Ryoga langsung menepis anggapan itu. Meski berasal dari ras Dragon King, kekuatan Dragonian itu telah disesuaikan dengan standar Hunter 1 bintang. Tentu saja, bukan berarti pertarungan ini akan mudah. Dragonian melangkah maju, tetapi Ryoga mengangkat tangan dan memintanya menunggu sebentar. Masih ada persiapan yang harus diselesaikan. Dragonian tampak bingung. Sementara Ryoga dengan santai mengatakan bahwa dalam cerita, bahkan para penjahat biasanya menunggu sang protagonis menyelesaikan transformasinya. Itu sudah menjadi aturan tidak tertulis. Tanpa membuang waktu, Ryoga mulai memodifikasi pasukan undead miliknya. Energi nekromansi menyelimuti para frogmen. Tubuh mereka berubah drastis. Mereka berevolusi menjadi plague zombie. Skill race undead miliknya memiliki efek tambahan. Jika syarat tertentu terpenuhi, undead yang dipanggil dapat berubah menjadi plague zombie. Kronos terlihat cukup terkesan melihat modifikasi instan tersebut. Namun Ryoga hanya mengingatkan bahwa dirinya pernah menjadi necromancer terkuat di dunia. Teknik seperti ini bukan sesuatu yang istimewa baginya. Setelah semuanya selesai, Ryoga akhirnya mempersilakan Dragonian menyerang. Dragonian yang sejak tadi menahan kesabaran langsung melesat maju. Cakar tajamnya mengarah ke tubuh Ryoga. Namun para Plague Frogmen segera menerjang lebih dulu. Mereka menempel pada tubuh Dragonian dan mulai menyebarkan racun ke sela-sela sisiknya. Dragonian menghancurkan mereka satu persatu, tetapi racun itu sudah berhasil masuk. Acid Poison level 12 mulai menggerogoti tubuhnya. Ryoga telah mengubah seluruh kekuatan fisik Frogman yang meningkat setelah menjadi zombie menjadi racun mematikan. Meski strength dan agility mereka berkurang, daya bunuh racunnya meningkat drastis. Dragonian menghentakkan kaki ke tanah lalu menyerbu langsung ke arah Ryoga. Monster itu ternyata jauh lebih tangguh dari perkiraannya. Bahkan setelah terkena acid poison, ia masih mampu bertarung dengan ganas. Ryoga segera menyalurkan spiritual power ke Staff of Grudges. Kemampuan pertahanan tongkat itu meningkat sementara. Sebuah perisai terbentuk di depannya. Dragonian menghantamnya berkali-kali tanpa henti. Setiap benturan mengguncang tubuh Ryoga. Meski racun terus menggerogoti lawannya, kekuatan Dragonian tetap mengerikan. Pada akhirnya perisai itu pecah. Dragonian kembali menerjang, namun kali ini Ryoga sudah siap. Ia mengaktifkan Bone Control. Staff of Grudge melesat seperti anak panah dan menembus telapak tangan Dragonian. Monster itu meraung kesakitan. Memanfaatkan celah tersebut, Ryoga memerintahkan seluruh Plague Frogmen menyerang kembali. Racun mulai menumpuk di tubuh Dragonian. Gerakannya perlahan melambat. Meski begitu, ia tetap berusaha membunuh para undead yang mengerumuninya. Ryoga mengakui semangat tempur lawannya memang luar biasa. Perlawanan terakhir yang layak dihormati. Sayangnya, hasil akhirnya tidak akan berubah. Beberapa saat kemudian, Dragonian jatuh berlutut. Tubuhnya penuh luka dan racun. Kekalahannya sudah pasti. Ryoga berjalan mendekat dengan tenang. Ia mengulurkan tangan dan mengaktifkan Life Drain. Sisa daya hidup Dragonian tersedot habis. Dengan itu, Ancient Trial Grounds berhasil ditaklukkan. Kronos terlihat cukup kagum.
Menurutnya, mengalahkan seorang prajurit Dragon Legion hanya dengan gerombolan undead kasar merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun Ryoga sudah mengatakan sejak awal, ia tidak berniat mati di tempat seperti ini. Sebagai hadiah, sistem memberikan Crest of Endurance, kemampuan pasif permanen yang mengurangi damage delay sebesar 40% dan meningkatkan mana realignment sebesar 20%. Efek itu juga mengurangi risiko terkena stun saat menerima serangan serta meningkatkan konsentrasi pengguna. Ryoga cukup puas dengan hadiah tersebut, namun perhatian utamanya tertuju pada sesuatu yang lain, mayat Dragonian. Bagi seorang necromancer, itu adalah material kelas tertinggi, bahan sempurna untuk menciptakan high-grade undead. Kronos penasaran dengan rencananya. Ryoga menjelaskan bahwa ia akan menciptakan summon yang melampaui bentuk asli pemilik tubuh tersebut. Material sehebat ini tidak mungkin disia-siakan. Namun sebelum memulai prosesnya, ia membutuhkan peralatan alkimia yang layak. Untungnya, ia masih mengingat seseorang. Jika ingatannya benar, pria itu seharusnya baru membuka toko alkimianya pada periode ini. Ryoga segera menuju prefektur Saitama. Di sana, ia menemukan sebuah bangunan tua yang tampak sepi dan nyaris tidak berubah dibanding masa depan yang ia ingat. Lalu seperti yang diperkirakan, ledakan keras tiba-tiba mengguncang bangunan tersebut. Asap membumbung keluar dari jendela. Ryoga hanya tersenyum. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Tak lama kemudian, seorang pria pirang mengenakan jas laboratorium berjalan keluar dari dalam bangunan, orang yang sejak awal ia cari. Pria itulah yang kelak menciptakan formula pertama untuk produksi massal mid-tier potion di dunia. Pria yang kelak dikenal sebagai alkemis paling hebat di Jepang akhirnya berdiri di hadapan Ryoga. Sosok itu adalah Shintani Renya. Ryoga menghampirinya dan bertanya apakah ia punya sedikit waktu. Renya tidak keberatan, tetapi ia penasaran siapa tamunya. Tempat ini adalah laboratorium penelitian pribadi, bukan tempat yang terbuka untuk umum. Ryoga memperkenalkan diri lalu menjelaskan bahwa ia ingin meminjam beberapa peralatan alkimia. Mendengar itu, Renya langsung memasang ekspresi tidak suka. Ryoga merasa reaksinya terlalu berlebihan karena ia tidak datang untuk meminta bantuan secara cuma-cuma. Ryoga kemudian menyinggung penelitian yang sedang dikerjakan Renya, yaitu formula untuk memproduksi mid-tier healing potion secara massal. Renya terkejut dan bertanya bagaimana Ryoga bisa mengetahui hal itu. Tanpa menjawab langsung, Ryoga masuk ke dalam laboratorium dan mulai menangani ramuan yang sedang diteliti Renya. Dalam sekejap, ia menstabilkan cairan yang sebelumnya sangat tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Renya membelalak. Masalah yang membuatnya buntu selama ini diselesaikan Ryoga seolah itu hal biasa. Tentu saja Ryoga mengetahui caranya. Di masa depan, formula itu akan ditemukan beberapa tahun lagi. Untuk membuktikannya, Ryoga menggores kulitnya sendiri lalu menuangkan ramuan tersebut ke lukanya. Luka itu langsung menutup dan pulih sempurna. Renya buru-buru mencoba merebut botol itu. Tetapi Ryoga menahannya. Jika Renya begitu tertarik pada formulanya, maka ia punya usulan yang lebih menarik. Awalnya Ryoga hanya ingin meminjam peralatan alkimia. Namun sekarang ia mengubah syaratnya. Ia menawarkan kerjasama. Ryoga akan mengajarkan berbagai resep potion dan pengetahuan lain yang jauh lebih berharga. Sebagai gantinya, keuntungan dibagi 60/40 dengan 40% menjadi bagian Ryoga. Melihat wajah Renya, Ryoga tahu pria itu sudah mulai tergoda. Mulai hari ini, Renya akan menjadi partnernya. Atau lebih tepatnya, alat penelitian pribadinya. Ryoga lalu mengeluarkan mayat Dragonian dari Ring of Dark Gloom. Renya menatap benda itu dengan bingung dan bertanya makhluk apa sebenarnya itu. Ryoga menjelaskan bahwa ia adalah seorang necromancer dan berniat mengolah tubuh tersebut menjadi undead spesial. Jika Renya memang penasaran, lebih baik berhenti mengintip dan mulai membantu. Renya meletakkan tabung reaksi di atas meja dengan pelan. Ia bertanya kenapa harus membantu, sementara mereka bahkan belum menandatangani kontrak apapun. Saat ini, ia hanya mengizinkan Ryoga menggunakan ruangan kosong sambil mempertimbangkan tawarannya. Melihat sikap hati-hati itu, Kronos mengeluh bahwa manusia ini terlalu banyak berpikir dan seharusnya segera mengambil keputusan. Ryoga justru memakluminya. Di kehidupan sebelumnya, Renya pernah menjadi peneliti di Daisei, perusahaan terbesar di negara itu. Meski menghasilkan banyak pencapaian, seluruh jasanya dicuri oleh atasannya hingga akhirnya ia dipaksa mengundurkan diri. Tidak heran jika sekarang Renya sulit mempercayai orang lain. Kronos hanya menghela napas. Menurutnya, dunia manusia tidak pernah jauh dari pengkhianatan dan keserakahan. Ryoga menimpali bahwa para dewa sebenarnya tidak jauh berbeda.
Ia lalu menebak alasan Renya masih ragu. Pria itu belum yakin dengan kemampuannya. Karena itu, Ryoga mengajaknya bekerja bersama terlebih dahulu dan menilai sendiri hasilnya. Ia menyodorkan sebuah sendok pengaduk. Dengan enggan, Renya menerimanya dan setuju membantu kali ini saja. Ryoga langsung memberi instruksi. 5 mana stone kelas F-rank dicampur dengan rasio 42%. Renya bekerja sangat cepat hingga membuat Ryoga semakin yakin bahwa pria ini memang orang yang tepat. Menggunakan cairan yang dibuat Renya sebagai katalis, Ryoga mulai mengukir formula sihir ke tulang dragonian. Setelah itu, ia menambahkan berbagai kutukan untuk meningkatkan performa undead tersebut. Formula dan kutukan itu harus ditumpuk berkali-kali. Pekerjaan yang sama terus diulang tanpa henti. Lambat laun, ekspresi Renya mulai terlihat kosong, akibat proses yang begitu melelahkan. Namun Ryoga tetap tenang dan terus melanjutkan pekerjaannya. Saat semuanya selesai, Ryoga merasa prosesnya berakhir lebih cepat dari perkiraan. Mungkin ini rekor tercepat yang pernah ia capai. Renya menatapnya dengan tidak percaya. Menurutnya, mereka sudah bekerja selama 3 hari penuh. Ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Ryoga. Meski masih Hunter bintang 1, pria itu mampu membangkitkan mayat tingkat tinggi hanya dengan mana murni. Metodenya jelas melanggar akal sehat, namun kemampuan yang dimilikinya tidak bisa disangkal. Setelah berpikir cukup lama, Renya akhirnya menerima tawaran kerja sama 60/40 itu. Ryoga memastikan sekali lagi apakah ia yakin. Renya mengangguk. Jika bekerja sendirian, ia membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk menyempurnakan mid-tier healing potion. Namun, dengan bantuan Ryoga, semuanya berubah. Selama itu dapat mempercepat penelitiannya, tidak ada alasan untuk menolak. Senyum tipis muncul di wajah Ryoga. Ia menyambut Renya sebagai alkemis eksklusifnya mulai hari ini. Sekarang hanya satu hal yang tersisa. Ia harus mendapatkan core milik seekor Eldritch Dragon. Ryoga kemudian menghubungi Yuma dan memberitahunya bahwa pembayaran hasil penjualan sudah masuk. Ia benar-benar tidak menyangka Yuma akan mengirim seluruh bagian miliknya tanpa mengurangi sedikit pun. Pria itu ternyata jauh lebih dapat dipercaya daripada yang ia bayangkan. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, Ryoga ternyata punya tawaran lain. Di dekat perbatasan Ancient Garden, ia kembali bertemu kelompok rookie. Ketiganya bahkan sempat berposi penuh semangat. Tetapi Ryoga sama sekali tidak memedulikan itu dan langsung menyuruh mereka ikut. Saat berjalan, Yuma bertanya kenapa mereka harus datang ke tempat berbahaya seperti ini. Sejak gerbang utara runtuh, area tersebut dipenuhi monster dan dianggap sangat berisiko. Ryoga hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin menemui seorang kenalan lama. Mereka terus menyusuri hutan hingga seekor orc muncul di hadapan mereka. Monster bintang 2 itu langsung membuat para rookie siaga. Namun Ryoga justru terlihat santai. Melihat reaksi mereka, ia merasa ini kesempatan yang bagus untuk menguji hasil eksperimennya. Di tangannya terdapat Ghoulbone, senjata hasil pemrosesan tulang yang dipenuhi energi spiritual dan ditempa menjadi alat sihir berkualitas tinggi. Dengan bone control, tulang itu melesat ke arah orc. Orc tersebut segera melempar tombaknya untuk menghancurkan proyektil itu sebelum mencapai tubuhnya. Strateginya sebenarnya cukup bagus. Sayangnya, Ryoga tidak berniat menyia-nyiakan material berharganya. Tulang itu bergerak menyamping di udara lalu menusuk bahu orc. Sebenarnya Ryoga membidik jantungnya, tetapi hasil itu tetap cukup memuaskan. Ketahanan orc tersebut memang lebih tinggi dari perkiraannya. Orc yang marah mencabut tulang itu lalu menerjang ke depan. Pertarungan berlanjut sengit. Yuma berdiri di depan Ryoga sambil mengangkat perisainya. Bantuan itu cukup berguna karena satu Ghoulbone saja ternyata belum cukup menjatuhkan lawan. Jika satu kurang, bagaimana dengan 3 tulang sekaligus meluncur ke arah orc? Monster itu tidak tahu harus menghadapi serangan dari arah mana. Dalam sekejap, ketiga tulang menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Orc itu roboh seketika. Yuma terpaku. Ryoga baru saja membunuh monster bintang 2 semudah menginjak serangga. Ryoga menyuruh mereka berhenti melamun karena pekerjaan sebenarnya baru akan dimulai. Yuma teringat ucapan Ryoga tentang seseorang yang sedang mereka cari di area ini. Ryoga membangkitkan mayat orc sebagai undead lalu mengangguk. Target mereka memang berada di pemukiman orc. Selagi menuju ke sana mereka juga bisa mengumpulkan uang. Menurut Ryoga, itu kesepakatan yang sempurna. Melihat ekspresi para rookie, jelas mereka tidak setuju. Hari itu dipenuhi perburuan tanpa henti.
Orc demi orc tumbang dan berubah menjadi pasukan undead milik Ryoga. Tak lama kemudian levelnya mencapai 13. Namun setelah itu, Ryoga tidak lagi memperoleh peningkatan status dari orc. Sistem rupanya memiliki batas penyerapan status dari ras yang sama. Jika tidak ada batasan seperti itu, Ryoga bisa tinggal di tempat ini selamanya dan tumbuh menjadi makhluk yang tak masuk akal. Menjelang senja, Ryoga memutuskan perburuan hari itu sudah cukup. Saat hendak menyuruh yang lain mendirikan kemah, Ryoga menyadari semuanya sudah selesai disiapkan. Mereka ternyata cukup berpengalaman dalam urusan bertahan hidup. Bagaimanapun, ini sudah hari ketiga mereka bekerja bersama. Malam itu, Ryoga menjelaskan bahwa kekuatannya meningkat cukup banyak. Karena itu, besok mereka akan langsung menyerbu pemukiman orc. Para rookie menyambut rencana itu dengan semangat. Mereka bahkan sempat menyemangati para zombie orc sebelum tidur. Tugas jaga malam sepenuhnya diserahkan kepada pasukan undead. Orc zombie berjaga di sekitar perkemahan sementara para rookie beristirahat. Di bawah cahaya bulan, Ryoga memeriksa perkembangannya. Levelnya naik lagi. Artinya sudah waktunya mengakses pengetahuan baru. Kesadarannya masuk ke Library of Knowledge, tempat seluruh warisan Lord of Death terdahulu tersimpan. Ryoga mengambil sebuah buku, namun sistem langsung menolak aksesnya. Pengetahuan itu hanya bisa dibaca oleh pengguna level 45 ke atas. Sebagian besar koleksi di sana masih terkunci. Yang tersedia hanya panduan dasar untuk pengguna bintang 1 dan beberapa catatan sederhana lainnya. Meski pernah mencapai bintang 9 di kehidupan sebelumnya, aturan sistem tetap berlaku. Ryoga akhirnya membaca semua buku yang bisa diaksesnya satu per satu. Setelah menyerap informasi itu, ia berhasil memperoleh skill baru. Keesokan paginya, Haibara masih terlelap ketika bayangan besar menutupi tubuhnya. Saat membuka mata, ia langsung melompat kaget. Di depannya berdiri seekor zombie orcs. Namun, bentuknya berbeda dari sebelumnya. Ryoga memandang reaksinya dengan heran. Ia melihat makhluk itu setiap hari dan merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Yuma segera membantah. Menurutnya, para zombie itu benar-benar berubah total. Ryoga mengangguk. Semalam ia melakukan sedikit modifikasi. Kini mereka telah berevolusi menjadi armored zombie. Undead tersebut memiliki kekuatan fisik di atas manusia biasa dan seluruh tubuhnya dilapisi armor tulang yang keras. Mereka juga memperoleh kemampuan bone armor yang mengubah tulang menjadi pelindung tubuh, serta flesh riding yang memungkinkan manipulasi daging yang masih melekat pada mayat. Dengan pasukan baru ini, Ryoga yakin pemukiman orc bukan lagi masalah besar. Menjelang matahari terbenam, mereka akhirnya tiba di tujuan. Begitu para penjaga di menara melihat kedatangan mereka, lonceng peringatan langsung dibunyikan. Seluruh pemukiman orc segera siaga. Beberapa orc bergegas keluar untuk menghadapi musuh yang datang. Namun Ryoga mengangkat tangannya. Sebuah tulang melesat menembus udara dan menghancurkan lonceng itu hingga berkeping-keping. Tongkat itu kemudian kembali dengan cepat ke tangan Ryoga. Menurut Ryoga, mereka semua benar-benar terlalu berisik. Melihat itu, seekor orc bertubuh jauh lebih besar mengangkat kapak perangnya, lalu mengaum keras memberi komando pada pasukannya. Hujan panah segera melesat dari berbagai arah, tetapi Yuma maju ke depan dan menahan serangan tersebut dengan perisainya. Di saat yang sama, Yuka Rendo mengangkat crossbow miliknya. Rentetan panah api meluncur membelah udara dan menjatuhkan beberapa orc sekaligus. Kronos mengangguk puas. Menurutnya, kelompok ini ternyata cukup berguna. Ryoga pun setuju. Namun kemampuan mereka masih akan berkembang jauh lebih besar dari sekarang. Menyadari serangan jarak jauh mereka tak lagi efektif, para orc memilih menerjang ke garis depan. Ryoga hanya memberi satu perintah sederhana pada pasukan undead miliknya. Musnahkan semuanya. Armored zombie orcs segera melesat maju. Tubuh mereka jauh lebih besar dan kuat dibanding orcs biasa. Dengan satu pukulan brutal, salah satu undead mampu menghancurkan 3 orcs sekaligus. Hasil itu bahkan melampaui perkiraan Ryoga. Pengetahuan yang ia pelajari semalaman dari Library of Knowledge benar-benar membuahkan hasil. Para orc tampak ketakutan menghadapi undead yang terus bergerak tanpa rasa sakit. Namun itu baru permulaan. Ryoga memanggil seluruh pasukan bone orc miliknya. Puluhan undead langsung menerjang dan pertempuran besar pun pecah di tengah desa. Meski terdesak, para orc masih mampu melawan. Beberapa berhasil merusak bone armor milik undead, tetapi Ryoga segera memperbaikinya menggunakan kemampuannya, membuat mereka kembali seperti semula. Tak berhenti di sana, Ryoga menggunakan flesh riding. Potongan daging yang terlepas dari tubuh zombie mendadak bergerak hidup lalu menempel pada para orc, menghambat gerakan mereka dari segala arah. Yuma sampai tercengang.
Ryoga bukan hanya kuat, cara menggunakan skill miliknya benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Tak lama kemudian, hanya tersisa satu lawan yang masih berdiri, York raksasa pemegang kapak perang. Tatapannya dipenuhi amarah saat menatap Ryoga. Tubuhnya mulai membesar, otot-ototnya menggembung, dan aura liar menyelimuti seluruh badannya. Ia telah mengaktifkan Berserk Mode dan berevolusi menjadi Berserk Orc. Ryoga justru tertawa kecil. Ia bahkan mulai bosan menunggu orc itu berubah. Dengan raungan penuh amarah, Berserker Orc mengangkat kapak raksasanya lalu menghantam ke arah Ryoga. Namun, sebelum serangan itu tiba, beberapa tulang yang telah diperkuat melesat dari berbagai arah. Sebagian besar mengenai sasaran. Tulang-tulang itu menembus tubuh Berserker Orc hingga membuatnya berlutut kesakitan. Orc tersebut meraung dan memerintahkan Ryoga bertarung secara jantan tanpa trik murahan. Ryoga sama sekali tidak berniat memenuhi permintaan itu. Ia justru mendorong tulang-tulang tersebut semakin dalam menggunakan spirit power tambahan. Menurutnya, tidak hanya dirinya yang sedang menuju kematian, Berserker Orc juga akan berakhir di kuburan bersama seluruh pasukannya. Tekanan pada spirit power miliknya terus meningkat. Mengendalikan 6 tulang sekaligus menguras hampir 40% cadangannya. Jika satu saja dilepaskan, monster itu akan kembali bergerak. Karena itu, Ryoga memutuskan mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Spirit power kembali terkuras hingga 68%. Lalu sebuah tulang besar melesat lurus dan menembus dada Berserker Orcs. Jantungnya hancur seketika, pertarungan pun berakhir. Tubuh Ryoga terasa sangat berat. Setetes darah mengalir dari sudut bibirnya akibat penggunaan kekuatan berlebihan. Namun Ryoga segera menggunakan life drain pada mayat Berserker Orc. Energi kehidupan yang terserap memulihkan 74% spirit power miliknya. Hampir seluruh tenaga yang hilang kembali dalam sekejap. Melihat prajurit terkuat, mereka tumbang. Para orc yang tersisa langsung kehilangan semangat bertarung dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, Ryoga tidak berniat membiarkan satupun lolos. Dengan flash riding, gerakan mereka ditahan paksa. Pasukan Bone Orcs kemudian menyusul dan menghabisi semuanya tanpa ampun. Yuma, Yukarendo, dan Haibara hanya bisa menatap medan perang yang penuh mayat. Di benak mereka hanya ada satu pertanyaan. Berapa banyak mana stone yang bisa diperoleh dari tempat ini? Namun perhatian Ryoga tertuju pada sesuatu yang jauh lebih berharga, kapak darah milik Berserker Orc. Senjata langka itu tidak memiliki batasan pengguna dan terkenal karena daya tahannya yang luar biasa. Sebuah X-Forge yang ditempa dari darah murni serta dipenuhi curse magic. Semakin banyak darah yang diserapnya, semakin besar pula kekuatan yang diberikannya pada pemilik. Jelas saja, menyerbu desa orc ini sangat sepadan. Ryoga melemparkan kapak itu pada Yuma dan memintanya mengurus seluruh hasil jarahan. Yuma mengangguk dan mengatakan bahwa mana stone juga akan mereka kumpulkan. Ryoga hanya melambaikan tangan lalu berjalan menuju pusat desa. Di sana berdiri sebuah pohon besar yang bentuknya bengkok dan menyeramkan. Ia menatap pohon itu, lalu meminta seseorang keluar. Ada hal yang ingin dibicarakannya. Tidak ada jawaban. Ryoga menghela napas panjang. Kalau memang ingin bermain seperti ini, Ryoga juga tidak keberatan. Ia mengambil salah satu refinement bone miliknya lalu menghantamkannya ke batang pohon. Energi spiritual langsung meledak dari dalam pohon. Ryoga mulai bertanya-tanya apakah semua makhluk seperti constellation atau roh selalu harus dipaksa lebih dulu sebelum mau muncul. Dugaan itu ternyata benar. Sesaat kemudian, sosok roh keluar dari dalam pohon dan menuntut identitasnya. Ryoga tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa dirinya senang akhirnya bisa bertemu dengan Sora Kashiwagi. Roh itu langsung terkejut dan bertanya bagaimana Ryoga mengetahui namanya. Ryoga merasa pertanyaan itu tidak perlu dijawab, bagaimanapun. Sora Kashiwagi adalah pahlawan yang menahan gelombang monster dari utara 35 tahun lalu, bahkan sebelum regresinya. Ryoga pernah mengubahnya menjadi undead dan bertarung berdampingan dengannya. Tidak mungkin ia melupakan sosok seperti itu. Berkat pengorbanan para pejuang seperti Sora Kashiwagi, Jepang tidak pernah jatuh ke tangan monster. Hingga hari ini pun, monumen peringatan mereka masih berdiri kokoh agar jasa para pahlawan itu tidak pernah dilupakan. Sora Kashiwagi bukanlah sosok biasa. Di awal Great Calamity, namanya dikenal luas sebagai salah satu petarung garis depan terkuat. Ia adalah magic fighter langka yang mampu memadukan seni bela diri dan sihir dalam satu tubuh. Sora tersenyum tipis.
Setidaknya itu berarti kematiannya tidak sia-sia. Namun Ryoga menggeleng, tidak semua nama pahlawan tercatat dalam sejarah. Mendengar itu ekspresi Sora berubah. Ia bertanya apa maksud perkataan tersebut. Ryoga lalu menyebut satu nama. Naruhito, tepatnya Naruhito Byakugo, wakil pemimpin Aragiri Guild. Mata Sora langsung bergetar. Ingatan lama yang terkubur selama puluhan tahun kembali muncul. Saat itu, Jepang sedang dilalap api perang. Distrik pertanian di selatan masih dipenuhi warga sipil yang belum sempat dievakuasi. Sora dan pasukannya bertahan mati-matian sambil meminta bala bantuan. Orang yang menerima permintaan itu adalah Naruhito. Mereka sudah mencapai batas kemampuan. Para hunters kelelahan dan jumlah orc terus bertambah. Namun jawaban yang datang sangat sederhana, tidak ada bantuan. Saat itulah Sora menyadari kebenarannya. Sejak awal, mereka memang dijadikan umpan. Naruhito sengaja mengirim mereka ke wilayah selatan dengan alasan tempat itu aman. Sementara itu, pasukan utama memilih jalur utara yang jauh lebih mudah untuk ditembus. Mereka ditinggalkan, mereka dikorbankan. Naruhito bahkan mengatakan bahwa pengorbanan itu perlu agar pasukan utama memiliki cukup waktu untuk berkumpul dan menembus gerbang utara. Amarah Sora saat itu meluap. Mereka dikirim ke sana karena tahu mereka tidak akan meninggalkan warga sipil begitu saja. Bagi Naruhito semuanya hanyalah perhitungan. Ia bahkan berkata bahwa Sora tidak perlu terlalu memikirkannya. Pada akhirnya, Aragiri Guild akan dikenang sebagai penyelamat Jepang. Kemuliaan selalu menjadi milik mereka yang hidup, pahlawan yang bertahan akan dikenang, sedangkan mereka yang mati akan dilupakan. Mendengar kata-kata itu, Sora menghancurkan alat komunikasinya ke tanah. Saat seekor orc hendak menyerang seorang warga, ia langsung menerjang dan menebas monster itu dalam satu serangan. Kemudian ia berdiri sendirian di garis depan. Sora memerintahkan seluruh pemburu lain untuk membawa para warga pergi. Tak seorang pun boleh membantah. Itu adalah perintah terakhirnya. Ryoga melanjutkan ceritanya. Naruhito yang mengirim Sora menuju kematian akhirnya dipuja sebagai pahlawan nasional. Semua catatan mengenai pengorbanan Sora perlahan menghilang dari sejarah. Sungguh ironi yang kejam. Orang yang mati terlupakan, sementara orang lain menikmati seluruh kehormatannya. Mendengar semuanya kembali, amarah Sora meledak. Aura spiritual di sekitar pohon bergetar hebat. Jika diberi kesempatan hidup sekali lagi, ia bersumpah akan membalas semuanya dengan tangannya sendiri. Ryoga tersenyum. Menurutnya, mereka sudah cukup bernostalgia. Saatnya membahas urusan utama. Ryoga akan membantu Sora mendapatkan balas dendamnya. Dengan tenang, Ryoga mengeluarkan tubuh Dragonian yang telah ia persiapkan. Sora menatap tubuh itu dalam diam. Selama bertahun-tahun sebagai roh yang terikat, ia bahkan tidak pernah memikirkan kemungkinan untuk membalas dendam. Namun sekarang kesempatan itu benar-benar ada di hadapannya. Meski begitu, Sora memiliki satu syarat. Ryoga boleh memanfaatkannya sesuka hati, namun ia tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah, apapun alasannya. Ryoga tersenyum tipis. Bahkan sebelum regresi, Sora pernah mengajukan syarat yang sama. Hatinya memang tidak berubah sedikit pun, seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan sejati. Ryoga menerima syarat itu tanpa ragu. Dengan demikian kontrak pun terbentuk. Ryoga memperoleh hak atas Earthbound Spirit Sora. Di kehidupan sebelumnya, Ryoga pernah menempatkan jiwa Sora ke dalam Skeleton Knight dan mengembangkannya menjadi Hell Knight yang belum pernah ada sebelumnya. Namun jauh di dalam pikirannya, ia selalu bertanya-tanya. Bagaimana jika sejak awal Sora diberi tubuh yang jauh lebih kuat? Kronos menyeringai. Sepertinya Ryoga memang telah mempersiapkan semuanya sejak lama. Kini Sora terlahir kembali sebagai Eldritch Dragon yang belum sempurna. Meski belum lengkap, statistiknya luar biasa. Ia memiliki banyak trait dan skill, serta mampu berkembang seiring pertumbuhan jiwanya. Tubuh itu dapat mengeluarkan potensi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Ryoga memeriksa hasilnya dan merasa sangat puas. Ada trait baru yang dulu tidak dimiliki saat Sora masih menjadi Skeleton Knight, Magic Fighter. Trait bawaan yang memberikan bakat luar biasa untuk jalur petarung maupun penyihir. Kemampuan itu terbawa langsung dari jiwa Sora. Ryoga lalu menanyakan kondisi tubuh barunya. Sora mencoba menggerakkan tubuhnya beberapa kali sebelum menjawab. Menurutnya, tubuh itu memang masih lebih lemah dibanding saat ia hidup dahulu. Namun hasilnya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ryoga mengangguk. Status Incomplete Eldritch Dragon muncul karena tubuh itu hanya meniru konsep Eldritch Dragon melalui formula kutukan. Walau begitu, hasilnya tetap jauh melampaui eksperimen sebelumnya. Ini sudah lebih dari cukup. Ryoga kemudian mengajaknya pergi.
Ia memanggil Sora sebagai bawahannya. Sora langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Ryoga bertanya apa masalahnya. Sora menjelaskan bahwa ia tidak terlalu suka dipanggil bawahan. Ryoga lalu menawarkan untuk memanggil nama aslinya saja. Namun Sora menolak, ia merasa nama lamanya sudah ditinggalkan sejak lama. Ryoga mulai kesal, dulu pria ini terkenal pendiam, sekarang justru banyak bicara. Sora menjelaskan bahwa ia membutuhkan nama baru. Nama yang membuat musuh gemetar hanya dengan mendengarnya. Sayangnya, ia belum menemukan nama yang cocok. Ryoga sempat mengusulkan nama Fafnir, naga terkenal dari mitologi Nordik, namun Sora hanya menggeleng. Nama itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ryoga menyarankan nama Black Dragon, tetapi Sora Kashiwagi merasa itu terlalu klise. Nama Rahmat juga ditolak karena terdengar terlalu berlebihan untuk seekor naga. Dengan kesabaran yang mulai menipis, Ryoga kemudian mengusulkan Orochi, namun Sora Kashiwagi malah menunjukkan ekspresi jijik begitu mendengarnya. Ryoga mulai berpikir mungkin lebih cepat menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Untungnya, setelah cukup lama berpikir, Sora Kashiwagi akhirnya menyerah dan memutuskan menggunakan nama pertama yang diajukan. Untuk sementara Fafnir sudah cukup. Ryoga mengangguk dan mengajak pergi, tetapi Fafnir kembali menghentikannya. Saat itu tubuhnya nyaris tanpa pakaian. Ia menoleh ke sekitar, menemukan tenda milik para orc, lalu merobek kain penutupnya dan mengikatkannya di pinggang sebagai cawat sederhana. Menurutnya, itu jauh lebih layak. Ryoga hanya menatap kosong. Ia mulai bertanya-tanya apakah Sora Kashiwagi memang selalu seperti ini sejak dulu. Saat kembali ke laboratorium Renya, sang alkemis langsung bersemangat begitu melihat tubuh yang direndam dalam larutan eksperimen mulai bergerak. Ryoga menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan jiwa yang cocok untuk mengisi tubuh tersebut. Mata Renya berbinar. Baginya, fenomena seperti itu bisa diteliti selama berjam-jam tanpa rasa bosan. Fafnir justru merasa pria itu menyeramkan dan bertanya apakah ia boleh memukulnya. Meski cukup tergoda, Ryoga menolak. Bagaimanapun, Renya adalah rekannya. Ia masih membutuhkan kedua mata alkemis itu dalam kondisi utuh. Tak lama kemudian, Yuma dan yang lain datang menghampiri. Mereka memberitahu bahwa mereka akan pergi menjual hasil rampasan dan mengurus berbagai item yang didapat. Ryoga mengizinkan mereka pergi lebih dulu. Setelah itu, ia mengeluarkan tubuh berserker orc dari ring miliknya. Material sebagus itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Renya yang melihatnya langsung berjongkok di samping tubuh tersebut. Ia mencoba bersikap acuh, tetapi rasa penasarannya jelas terlihat. Ryoga hanya tersenyum dan mulai bekerja. Dengan flash separation, ia mengupas seluruh daging dari tubuh berserker orc hingga hanya menyisakan kerangkanya. Proses itu meningkatkan seluruh stat kerangka tersebut hingga 100%. Tak lama kemudian, Renya menyerahkan ekstrak yang diminta. Kualitas stabil dari cairan itu ikut memengaruhi proses penciptaan undead. Hasil akhirnya adalah undead yang berfokus penuh pada pertahanan, Skeleton Guard, undead grade 2 bintang yang membawa 2 perisai besar dan memiliki daya tahan luar biasa. Ryoga memberi perintah bahwa mulai sekarang Skeleton Guard harus melindunginya setiap kali ia menggunakan life drain. Kerangka itu mengangguk beberapa kali sebagai tanda mengerti. Renya yang masih memegangi lengannya bertanya mengapa kali ini Ryoga memilih membuat skeleton, bukan zombie. Ryoga menjelaskan bahwa tulang memiliki banyak kelebihan. Bobotnya ringan dan tidak membusuk tanpa perlakuan khusus. Berbeda dengan zombie yang memiliki batas waktu penggunaan, skeleton bisa dipertahankan selama supply spiritual power tetap tersedia. Selain itu, life drain adalah skill jarak dekat. Karena itulah ia membutuhkan pengawal pribadi. Renya mengangguk kagum. Ryoga ternyata bukan sekadar menciptakan undead sembarangan. Bahkan kebutuhan pemeliharaan jangka panjang pun sudah diperhitungkan. Setelah semuanya selesai, Ryoga mengatakan bahwa ia harus keluar untuk mengurus sesuatu yang membosankan. Ia meminta Renya menjaga Skeleton Guard sementara waktu. Renya heran mengapa ia pergi malam-malam seperti ini. Ryoga menjelaskan bahwa ia akan menuju Pantheon. Levelnya telah meningkat dan Ryoga mendapat panggilan untuk menerima Holy Spell. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa saat kemudian Renya menatapnya dengan ekspresi bingung. Holy Spell, Priest, apakah Ryoga sebenarnya seorang pendeta? Ryoga mengaku dirinya cukup taat beribadah. Namun Renya sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan jika dunia terbalik sekalipun, menurutnya hal itu mustahil. Ryoga lalu menanyakan perkembangan pendaftaran paten Mid Healing Potion. Renya menjawab bahwa semuanya sudah selesai diajukan dan hanya tinggal menunggu proses peninjauan. Semakin cepat diproses semakin baik. Jika terlalu lama menunggu, pesaing akan mulai bermunculan.
Untungnya, Renya bukan tipe orang yang suka menunda pekerjaan. Satu-satunya masalah adalah pameran resminya baru akan digelar tahun depan. Mendengar itu, Ryoga meminta beberapa botol potion. Jika ada kesempatan, ia akan membantu mempromosikannya. Renya menyerahkan beberapa botol tanpa banyak bicara. Ryoga tersenyum puas. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Pada akhirnya, uang memang menjadi penggerak dunia. Melihat senyum penuh keserakahan itu, Renya semakin yakin bahwa Ryoga sama sekali tidak terlihat seperti seorang priest. Tak lama kemudian, Ryoga tiba di Pantheon. Tempat suci yang muncul setelah Great Cataclysm itu menjadi tujuan banyak orang untuk menerima Divine Blessing dan Divine Spell dari para Constellation. Meski begitu, masih ada cukup banyak pedagang yang membuka lapak di sekitarnya. Kronos mengamati berbagai relik yang dijual dan mengatakan bahwa ia tidak merasakan sedikit pun aura ketuhanan dari benda-benda itu. Ryoga hanya menanggapi santai. Menurutnya, tidak mungkin ada orang yang meninggalkan barang berharga begitu saja di pinggir jalan. Ia lalu mulai menaiki tangga Pantheon. Sambil mendaki, Ryoga mengeluh dalam hati bahwa tempat ini benar-benar membutuhkan eskalator atau setidaknya lift. Bagaimanapun, jalan menuju para dewa terdiri dari 108 anak tangga. Bahkan Kronos merasa 108 anak tangga itu terlalu kejam. Ryoga hanya menanggapi santai. Menurutnya, mengeluh sedikit tidak akan membuat petir menyambar dari langit. Ia menatap ke atas dan bertanya-tanya berapa jauh lagi perjalanan yang tersisa. Kronos memperkirakan bahwa mereka masih harus mendaki setinggi yang sudah mereka tempuh. Dengan kata lain, mereka baru mencapai setengah jalan. Ryoga menghela napas panjang. Jika setelah semua perjuangan ini, ia tidak mendapatkan apapun, seseorang pasti harus membayar mahal karenanya. Pada akhirnya mereka tiba di puncak. Di atas observatorium, berbagai constellation melayang memenuhi langit malam. Begitu Ryoga muncul, beberapa di antaranya langsung bereaksi. Constellation of the Wealthy One menunjukkan ketidaksenangan yang terang-terangan. Constellation of the One Who Veils Death memandangnya dengan penuh kecurigaan. Sementara Constellation of the Lord of Abydos sama sekali tidak senang dengan kehadirannya. Kronos tertawa melihat reaksi mereka, tetapi Ryoga memintanya diam sejenak. Kini saatnya menyelesaikan tujuan utama kedatangannya. Kronos berjalan menuju observatorium lalu menyentuhnya dengan satu jari. Seketika sistem mengenalinya sebagai Constellation Giant of the Defiant Heavens dan mendaftarkannya sebagai anggota baru Pantheon. Sebagai hasilnya, Ryoga memperoleh 2 divine spell baru. Yang pertama adalah Unholy Blessing, sihir yang memperkuat energi target dan meningkatkan stat mereka. Yang kedua adalah Wedge of Retribution. Setiap kali menerima serangan, pengguna memperoleh 1 tumpukan Retribution. Saat diaktifkan kembali, seluruh tumpukan itu berubah menjadi serangan balasan instan yang memberikan damage sesuai jumlah stack yang terkumpul. Kronos bertanya bagaimana pendapat Ryoga tentang hadiah tersebut. Ryoga mengakui bahwa keduanya jauh lebih baik dari perkiraannya. Mendengar pujian itu, Kronos langsung membusungkan dada dan menyebutnya sebagai bukti kebesaran seorang dewa sejati. Namun tak lama kemudian sebuah jendela sistem muncul. Ryoga dinyatakan belum memiliki cukup divinity untuk bersinar sebagai constellations di Pantheon. Ryoga diminta mengumpulkan lebih banyak pencapaian dan pujian agar Starlight miliknya cukup kuat untuk menarik pengikut. Ryoga menunjuk pesan itu dan bertanya apakah Kronos benar-benar sehebat yang selalu ia klaim. Kronos hanya menggerutu, mempertanyakan siapa yang menciptakan sistem sampah seperti itu. Setelah urusan selesai, mereka meninggalkan area Pantheon. Namun baru beberapa langkah berjalan, seseorang memanggil Ryoga dari belakang. Pria itu berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Ryoga menoleh dan menemukan Satake Shigeru berdiri di sana. Awalnya ia tidak langsung mengenalinya. Satake kemudian mengingatkan bahwa dahulu ia bekerja di panti asuhan tempat Ryoga dibesarkan. Barulah Ryoga teringat. Bukankah ini pria yang dulu gemar memeras anak-anak di sana? Ia bahkan masih ingat pernah menghantam hidung Satake cukup keras. Ryoga penasaran apakah hidung itu sudah sembuh sepenuhnya. Wajah Satake langsung memerah karena kesal. Meski begitu, ia segera menenangkan diri lalu menunjuk lencana di dadanya. Kini ia adalah anggota Aragiri Guild. Menurutnya, Ryoga hanyalah hunter rendahan yang baru datang ke Pantheon. Ia tidak boleh berpikir bahwa semuanya akan berjalan seperti dulu. Ryoga justru merasa tidak ada yang berubah sama sekali. Ucapan itu membuat Satake semakin murka. Ia mengangkat tinjunya dan menyebut Ryoga terlalu sombong. Namun, sebelum pukulan itu dilepaskan, seseorang menahan lengannya. Orang itu adalah Jomon Ragu, Kapten Regu Serang ke-7 Aragiri Guild.
Satake menjelaskan bahwa Ryoga sedang membuat masalah. Jomon melirik Ryoga lalu mengusulkan cara yang lebih sederhana. Jika memang ada masalah, mereka bisa menyelesaikannya melalui pertandingan resmi. Menurutnya, Ryoga cukup berani karena sengaja memancing konflik dengan anggota Aragiri Guild. Satake sempat menganggap usulan itu lelucon. Ryoga baru saja menjadi hunter. Pertandingan seperti itu hanya akan berakhir dengan kekalahannya. Namun Ryoga langsung menyetujui tantangan tersebut. Ia bahkan bertanya, apakah Satake sebenarnya masih takut kepadanya? Kalimat itu menjadi pemicu terakhir. Satake langsung menerima tantangan tanpa ragu. Tak lama kemudian, mereka tiba di arena latihan milik Aragiri Guild. Keduanya memasuki arena yang sama. Ryoga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang priest, sehingga yang akan bertarung bukan dirinya secara langsung, melainkan wakilnya. Satake memandangi Fafnir lalu menyeringai. Menurutnya, Ryoga mendapatkan kemampuan yang cukup menarik. Mungkin itu summon beast atau sesuatu yang serupa. Tetapi apapun itu, hasil akhirnya tidak akan berubah. Sistem arena segera aktif. Pertahanan dan HP seluruh peserta diukur secara otomatis. Jika nyawa seseorang berada dalam bahaya, barrier akan muncul untuk melindunginya. Namun siapapun yang memicu barrier akan langsung dinyatakan kalah. Setelah semua persiapan selesai, pertandingan dimulai. Satake mengejek Ryoga dan bertanya apakah ia ketakutan. Ryoga bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Ia benar-benar tidak mengerti omong kosong apa yang sedang dibicarakan pria itu. Di sisi lain, Fafnir mengamati arena dengan penuh minat. Ia tidak menyangka akan bertemu Aragiri Guild secepat ini. Namun kesempatan itu juga bisa digunakan untuk menguji kondisi tubuh barunya. Terlebih lagi, lawannya berasal dari Aragiri. Karena itu, Fafnir berniat bertarung tanpa menahan diri. Ryoga memahami maksudnya, tetapi tetap memberikan satu peringatan, jangan mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Masih ada sesuatu yang ingin ia uji. Fafnir akhirnya mengangguk meski baginya menahan kekuatan justru merupakan bagian tersulit. Fafnir menyukai perintah itu. Begitu duel dimulai kembali, Satake langsung menerjang dengan tombaknya. Ia berniat mengembalikan Ryoga ke tempatnya dan menusukkan senjata itu lurus ke depan. Fafnir melompat tinggi lalu menghantam dari atas dengan tinjunya. Namun Satake mengaktifkan teknik tombaknya dan bergerak refleks untuk menghindar. Dengan langkah cepat, ia bergeser ke samping lalu kembali menyerang. Jomon yang menyaksikan dari luar arena tampak puas. Reaksi Satake jauh lebih baik dibanding saat latihan. Menurutnya, pertarungan ini seharusnya segera berakhir. Fafnir hanya mendengus. Serangan selambat itu tak mungkin mengenainya. Ia menangkap ujung tombak sebelum senjata itu sempat menembus tubuhnya. Satake berusaha menarik kembali tombaknya, tetapi senjata itu tak bergeming sedikit pun. Di mata Fafnir, lawannya terlihat menyedihkan. Menyerang tanpa memikirkan langkah berikutnya adalah kesalahan fatal. Dalam pertempuran sungguhan, Satake sudah mati sejak tadi. Fafnir menarik tinjunya ke belakang, siap melancarkan pukulan telak. Namun, ia teringat perintah Ryoga untuk menahan diri. Sebagai gantinya, ia mengayunkan tebasan tangan ke sisi tubuh Satake. Rasa sakit luar biasa langsung menjalar dan membuat Satake jatuh berlutut. Ryoga teringat masa lalu. Dulu Satake menangis seperti bayi saat hidungnya dipatahkan. Sekarang ia hanya berteriak sesaat, sepertinya orang itu memang sudah sedikit lebih dewasa. Ejekan itu justru membuat Satake makin kesal. Ia kembali menyerbu tanpa peduli kondisi bahunya yang cedera. Fafnir menghentakkan kaki ke tanah. Momentum Satake langsung buyar. Menurutnya, menggunakan gerakan yang sama berulang kali hanya akan membuat lawan membaca pola dengan mudah. Ia menendang kaki Satake dengan ringan. Namun kekuatan fisik Fafnir terlalu besar. Tulang kaki Satake langsung patah. Fafnir mengangkat tangannya dari atas. Sudah selesai. Saat serangan terakhir hendak turun, Satake merasa hidupnya benar-benar berakhir. Namun tepat pada saat itu, Jomon berteriak menghentikan pertandingan. Ryoga cukup puas. Intervensi itu datang lebih cepat dari perkiraannya. Pertandingan pun dihentikan. Jomon segera menghampiri Satake dan mengatakan akan memanggil priest secepatnya. Ryoga bertanya mengapa harus repot. Bukankah priest sudah ada di sini? Jomon menatapnya heran. Menurutnya sihir penyembuhan bintang 1 tidak mungkin memperbaiki tulang yang patah. Ryoga tentu mengetahui hal itu. Jomon semakin bingung. Jika begitu, bagaimana cara memperbaikinya? Ryoga mengeluarkan mid-tier healing potion. Satake tertegun. Benda seperti itu biasanya bernilai jutaan. Ryoga mengatakan bahwa Satake rupanya belum mendengar kabar terbaru mengenai keberhasilan produksi massal potion tersebut. Satake yang masih kesal mengaku tidak peduli dengan berita itu. Ia juga tidak berniat menerima belas kasihan dari pemenang. Ryoga membuka tutup botol lalu menuangkan cairan itu ke kaki Satake.
Dalam sekejap, tulang yang patah kembali menyatu sempurna. Jomon langsung tertarik. Melihat ekspresi puas Ryoga, ia menuntut penjelasan dari mana potion luar biasa itu berasal. Ryoga tahu umpannya berhasil. Ia memperkirakan Jomon adalah hunter bintang 3. Karena itu, ia menawarkan sebuah duel. Sebagai imbalannya, ia akan memberitahu sumber potion tersebut. Jomon menghela napas. Ternyata Ryoga masih belum puas. Namun karena informasi itu akan diberikan apapun hasilnya nanti, ia tidak punya alasan untuk menolak. Ryoga mengangkat bahu. Pertarungan sebelumnya terlalu singkat. Kali ini ia ingin melihat kemampuan penuh lawannya. Duel kedua pun dimulai. Jomon segera menggunakan Zephyr Swordsmanship. Tebasan demi tebasan beruntun menghujani Fafnir tanpa jeda. Jomon memang sudah menduganya. Fakta bahwa Fafnir mampu bereaksi terhadap tusukan Satake sebelumnya memang mengesankan. Namun tubuh Dragonian yang besar memiliki keterbatasan tersendiri. Kerusakan yang terus menumpuk perlahan menurunkan efisiensi pertahanannya. Jomon melompat tinggi, berniat mengakhiri pertarungan sekaligus. Sementara itu, Ryoga justru sibuk menganalisis. Gaya bertarung cepat milik Fafnir ternyata kurang cocok dengan tubuh Dragonian yang dirancang untuk pertarungan jarak dekat. Itulah alasan Ryoga sengaja memancing Jomon menggunakan potion sebagai umpan. Jika suatu hari Fafnir menghadapi musuh yang tidak mampu ia tangani, pengalaman seperti ini akan sangat berharga. Dan benar saja, Fafnir tampaknya berniat memanfaatkan duel ini untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya yang masih terasa kaku. Sikap itu membuat Ryoga cukup puas. Memang pantas disebut tangan kanannya. Karena itu ia tidak bisa hanya menonton. Ryoga segera mengaktifkan Unholy Blessing pada Fafnir. Energi gelap menyelimuti tubuh undead itu dan meningkatkan seluruh statistiknya sebesar 20%. Ryoga cukup terkesan dengan efeknya. Setelah itu, ia menggunakan Unholy Blessing pada Jomon ragu. Sebaliknya, seluruh statistik Jomon langsung turun 10%. Jomon segera menyadari apa yang terjadi. Sihir itu bukan hanya memperkuat sekutu, tetapi juga melemahkan musuh secara bersamaan. Sulit dipercaya kemampuan seperti itu dimiliki Hunter Bintang 1. Kronos bertanya bagaimana pendapat Ryoga tentang kekuatan baru yang diberikannya. Ryoga mengakui kemampuannya cukup bagus untuk ukuran Constellation kelas bawah. Sebelum Kronos sempat menanggapi, Ryoga menyuruhnya diam karena mereka sedang berada di tengah pertarungan. Kemudian ia mengaktifkan Wedge of Retribution pada Fafnir. Ryoga menyuruhnya bertarung tanpa ragu. Perintah itu membuat Fafnir menyeringai lebar. Menurutnya, itulah jenis perintah yang paling mudah untuk dijalankan. Setiap kali Jomon ragu terus menghantam lawannya, tumpukan Retribution milik Ryoga juga terus bertambah. Sebagai hunter bintang 3 dari Guild Aragiri, Jomon yakin beradaptasi dengan penurunan statistik bukanlah hal sulit. Namun ada satu hal yang mengganggunya. Summon bintang 1 di hadapannya terus menerima serangan tanpa mundur sedikit pun dan bahkan masih mampu menekan balik. Fafnir perlahan memahami sesuatu. Gaya bertarung cepat yang ia gunakan saat masih manusia sudah tidak cocok lagi. Tubuhnya kini adalah undead. Luka dan rasa sakit tidak akan menghambat pergerakannya seperti dahulu. Karena itu ia berhenti menghindar. Alih-alih mengelak, Fafnir memilih menahan serangan secara langsung, lalu memaksa lawan masuk ke pertarungan jarak dekat. Fafnir menerjang maju. Jomon mengangkat pedangnya untuk menahan pukulan itu dan berhasil memblokirnya. Namun kekuatan Fafnir terus mendorong hingga gelombang benturan menembus pertahanan tersebut. HP Jomon langsung terkikis. Ia semakin kesal. Mustahil makhluk seperti itu hanya summon bintang 1. Jika terkena satu serangan lagi, kekalahan hampir pasti menunggunya. Tapi ia tidak boleh kalah. Hunter bintang 3 dari Aragiri tidak mungkin tumbang oleh Hunter bintang 1. Masih ada satu keunggulan yang ia miliki, yaitu kecepatan. Jomon segera bergerak melewati Fafnir dan menerjang langsung ke arah Ryoga. Biasanya seorang summoner memiliki kemampuan fisik yang rendah. Selama Jomon bisa mendekati tubuh asli lawannya, kemenangan masih mungkin diraih. Namun Ryoga bahkan tidak terlihat panik. Ia sudah menduga taktik seperti itu akan digunakan. Dengan sekali jentikan jari, Wedge of Retribution diaktifkan. Gelombang kejut yang tercipta dari seluruh tumpukan Retribution meledak keluar. Dalam sekejap, HP Jomon jatuh menjadi 0. Pertarungan berakhir. Beberapa waktu kemudian, Jomon dipanggil ke ruang eksekutif Guild Aragiri. Di kantor orang nomor 2 guild tersebut, Byakugo Naruhito, Hunter bintang 7 menanyakan satu hal. Benarkah potion kelas menengah itu bisa diproduksi secara massal?
Jomon mengiyakan. Naruhito kembali bertanya apakah efektivitasnya sudah diuji. Jomon menjelaskan bahwa potion itu mampu menyembuhkan patah tulang dalam sekejap. Efeknya sama persis dengan mid-grade potion yang diperoleh dari Gate. Ia juga meminta maaf atas kekalahannya dan siap bertanggung jawab karena telah mencoreng nama Aragiri. Namun Naruhito justru terlihat kesal. Menurutnya, kekalahan seorang hunter bintang 3 tidak akan merusak reputasi Aragiri sedikit pun. Nama besar Aragiri tidak akan runtuh hanya karena satu anggota kalah dalam duel. Jomon langsung menundukkan kepala. Ia sadar terlalu terbawa emosi dan berlindung di balik nama guild. Naruhito mengakhiri pembicaraan lalu memanggil asistennya. Ia memerintahkan agar Jomon diturunkan menjadi anggota biasa. Selain itu, sumber mid-grade potion tersebut harus segera diselidiki. Ada hal lain yang juga mengusiknya. Bagaimana mungkin Hunter Bintang 1 bisa mengalahkan Hunter Bintang 3? Ryoga mengaku sebagai priest, tetapi mungkin saja ia memiliki summon kelas Divine Beast. Karena itu Naruhito memerintahkan asistennya untuk menyelidiki Ryoga juga. Sang asisten langsung memahami maksudnya. Di tempat lain, Ryoga memperkirakan kabar mengenai potion itu sudah mulai menyebar ke kalangan petinggi. Ia cukup penasaran melihat reaksi mereka nanti. Saat itu, Fafnir menghampirinya. Ia bertanya mengapa dirinya harus mempelajari buku teknik tombak. Ryoga menjelaskan bahwa Fafnir adalah magic fighter. Ia mampu bertarung jarak dekat dengan berbagai jenis senjata. Karena itu, akan lebih baik jika Fafnir mengajarinya secara langsung. Fafnir menganggapnya merepotkan. Tetapi, ia tetap penasaran mengapa Ryoga tiba-tiba tertarik mempelajari tombak. Ryoga menjelaskan bahwa jika situasi pertempuran memburuk, musuh pasti akan mengincarnya lebih dulu. Karena itulah Ryoga perlu berlatih. Terus-menerus dianggap titik terlemah benar-benar membuatnya kesal. Fafnir malah tertawa. Menurutnya, sudah wajar bagian terlemah menjadi target utama. Lagi pula, tuannya terlihat lebih lemah daripada tangan kanannya sendiri. Mungkin Ryoga perlu makan lebih banyak agar tubuhnya sedikit berisi. Melihat Fafnir begitu menikmati ejekannya, Ryoga langsung mengangkat tangan dan memukul kepalanya. Tak lama kemudian, Fafnir berhasil memahami seluruh isi buku teknik tersebut. Ryoga cukup terkesan dengan kecepatan belajarnya. Sebaliknya, Fafnir melempar buku itu kembali. Sekarang giliran Ryoga yang harus menghafalnya. Buku itu berisi dasar-dasar berdian style spearmanship. Jika mampu menguasainya, suatu hari nanti, Ryoga bisa mempelajari Death Spiral. Teknik itu merupakan kemampuan andalan Spear Saint dari Inggris yang dikembangkan dari berdian spearmanship. Saat ini teknik tersebut bahkan belum disempurnakan dan baru akan lengkap beberapa tahun kemudian. Inilah salah satu keuntungan terbesar seorang regresor. Ryoga tidak berniat menyia-nyiakannya. Ia menggunakan skill book berdian style basic spearmanship. Seketika kerangka kemampuan itu tertanam di pikirannya. Dalam satu langkah, Ryoga langsung menguasai 6 bentuk dasar teknik tombak. Tiba-tiba Fafnir melompat tinggi ke udara. Ia mengatakan bahwa dugaannya benar. Mengajarkan seni bela diri jauh lebih mudah setelah mengalami semuanya dengan tubuhnya sendiri. Sesaat kemudian ia menghantam tanah. Arena di bawah mereka retak dan hancur akibat benturan tersebut. Fafnir mencabut tombaknya dari tanah, lalu menatap Ryoga. Menurutnya, Ryoga cukup bagus karena berhasil menghindari serangan tadi. Gerakannya memang tidak buruk, namun jika yang dilakukan hanya menghindar, ia tidak akan pernah terbiasa menggunakan tombak. Ryoga membalas bahwa siapapun pasti akan menghindar jika tiba-tiba diserang. Ia bahkan curiga Fafnir masih menyimpan dendam karena dipukul sebelumnya. Fafnir membantah. Menurutnya semua ini murni demi pendidikan. Kali ini latihan tempur yang sesungguhnya dimulai. Fafnir menjelaskan bahwa saat musuh datang dengan niat membunuh, tidak mungkin seseorang memohon ampun hanya karena baru mempelajari sebuah teknik. Begitu berkata demikian, ia kembali menerjang maju. Ryoga menyambutnya tanpa gentar. Dengan form ketiga rotational defense, ia mengayunkan tombaknya dan berhasil membelokkan serangan Fafnir. Tebasan itu tertahan sempurna. Kini giliran melakukan serangan balasan. Namun Fafnir hanya menggeser tombaknya sedikit. Ujung senjata itu menyentuh dada Ryoga dan seketika seluruh udara di paru-parunya terasa lenyap. Fafnir lalu menjelaskan bahwa berhasil menahan serangan pertama bukan berarti pertarungan telah berakhir. Kewaspadaan harus dipertahankan sampai lawan benar-benar tumbang. Ryoga tidak mengerti. Menurutnya, ia sudah memblokir serangan itu dengan sempurna. Jadi, bagaimana bisa tetap terkena? Fafnir mengakui pertahanan pertama memang berhasil. Masalahnya, Ryoga hanya fokus pada serangan awal dan gagal mengantisipasi serangan lanjutan. Ryoga membantah dalam hati. Baginya, itu terjadi semata karena perbedaan kekuatan fisik. Fafnir langsung menolak anggapan tersebut.
Ia merasa sudah menyesuaikan kekuatannya sedekat mungkin dengan level Ryoga. Meskipun kesal, Ryoga mulai memahami maksud latihan itu. Kali ini, ia memutuskan bertarung sungguh-sungguh. Ia tidak berniat tumbang seperti sebelumnya. Life Drain segera diaktifkan. Energi yang terserap memperkuat tubuhnya. Otot lengan membesar dan seluruh fisiknya meningkat drastis. Dengan kombinasi Hilt Strike dan form keempat dari Vidian Spearmanship, ia kembali melancarkan serangan. Tombaknya menghantam milik Fafnir. Dalam perhitungan Ryoga, kali ini tidak akan ada serangan susulan. Tetapi Fafnir menyatakan bahwa ia masih salah. Sesaat kemudian Ryoga sudah terbaring di tanah. Fafnir menjelaskan bahwa Ryoga terlalu terpaku mengantisipasi serangan kedua hingga justru gagal menangani serangan pertama dengan benar. Walau frustrasi, Ryoga tahu penjelasan itu masuk akal. Karena itu ia bangkit dan meminta satu ronde lagi. Keduanya kembali beradu tombak. Benturan kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ryoga terus maju tanpa menunjukkan sedikit pun niat menyerah. Beberapa waktu kemudian, Ryoga bertemu Yuma di sebuah tempat barbecue. Yuma langsung menatap wajahnya dan bertanya apa yang terjadi. Ryoga bahkan malas menjawab. Ia baru saja dihajar habis-habisan dan hanya mengatakan bahwa banyak hal terjadi. Yuma menahan tawa. Dari dalam cincin, suara Fafnir terdengar. Ia mengakui bahwa Ryoga mampu bertahan sampai akhir tanpa pingsan, sesuatu yang cukup mengesankan. Melatihnya ternyata jauh lebih menyenangkan daripada perkiraannya. Bahkan tanpa sadar, ia beberapa kali menggunakan tenaga berlebihan. Ryoga makin jengkel mendengarnya. Fafnir tidak menyangkal bahwa ia menikmati latihan tersebut. Ia bahkan menyuruh Ryoga memberitahu jika suatu saat ingin menyerah. Ryoga menolak mentah-mentah. Jika sejak awal berniat berhenti, ia tidak akan memulai latihan itu. Dengan Life Drain, ia memang bisa meningkatkan kemampuan fisik. Namun hanya mengandalkan peningkatan status adalah pemborosan. Jika dipadukan dengan teknik bela diri, kekuatannya bisa melampaui dirinya sebelum regresi. Melihat ekspresi Ryoga yang tampak menyeramkan saat memikirkan hal itu, Yuma memilih mengalihkan topik. Ia berterima kasih atas 15 juta yen yang berhasil mereka dapatkan dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, hasil itu luar biasa. Ryoga menjawab bahwa Yuma dan yang lain juga berperan besar. Jika ada kesempatan lagi, ia akan memanggil mereka. Setelah itu, Ryoga bertanya tentang kabar terbaru di dunia Hunter. Yuma menjelaskan bahwa Haibara sering berpatroli dan mendengar berbagai rumor. Beberapa yang paling sering dibicarakan adalah insiden kematian misterius Kamakura, masalah Gate Kagoshima, serta kasus pembunuhan berantai para hunter. Ryoga hanya menghela napas. Tidak ada satupun yang terdengar seperti peluang cepat untuk meningkatkan kekuatannya. Ia masih mengingat sebagian besar peristiwa besar sebelum regresi. Awalnya ia berharap insiden kecil bisa memberinya keuntungan, tetapi tampaknya tidak demikian. Lalu Yuma menyebut satu tempat lain, Forgotten Temple di Gate Wakayama. Mata Ryoga langsung membelalak. Bukankah tempat itu seharusnya sudah ditaklukkan? Yuma menjelaskan bahwa selama hampir setahun penuh Horizon Guild gagal membersihkannya. Banyak orang memperkirakan gate break bisa terjadi kapan saja. Selama monster yang muncul berkala terus dikendalikan, static gate masih aman. Namun fluid gate break terjadi ketika kepadatan mana melampaui 100%. Karena gerbang itu sudah memasuki fase kritis, Horizon Guild mencabut pembatasan masuk. Bahkan Hunter biasa kini diperbolehkan ikut menjelajahinya. Ryoga lalu menanyakan apakah guild besar juga tertarik. Yuma mengangguk. Guild peringkat kedua negara, Phoenix Guild, serta guild peringkat ketiga, Daybreak, dikabarkan tengah mengawasi lokasi tersebut. Senyum tipis muncul di wajah Ryoga. Sebelum regresi, Phoenix Guild memperoleh sebuah epic artifact bernama Dragon Scale Armor dari Forgotten Temple. Tempat itu adalah lokasi asli kemunculan artefak tersebut. Fakta bahwa gate itu masih belum ditaklukkan justru menguntungkannya. Jika ia bisa meningkatkan kemampuan tombaknya sekaligus mendapatkan Dragon Scale Armor, hasilnya akan sempurna. Ryoga segera meminta Yuma menghubungi anggota lainnya dan mengumpulkan mereka keesokan hari. Mereka juga mulai menyiapkan tenda untuk perjalanan. Dan benar saja, keesokan harinya kelompok itu tiba di Gate Forgotten Temple, sebuah tempat yang lebih mirip arena pertarungan bos raksasa daripada sebuah dungeon biasa. Ryoga, Yuma, Yukarendo, dan Haibara memandangi keramaian di depan Gate Forgotten Temple. Jumlah hunter yang berkumpul jauh lebih banyak dari perkiraan. Sejak Horizon Guild mencabut pembatasan masuk, para hunter dari berbagai penjuru negeri berdatangan untuk mencoba peruntungan mereka. Yuma menyarankan agar mereka mendirikan tenda lebih dulu, tetapi Ryoga langsung menolak.
Menurutnya, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu di dalam gate, jadi tidak ada alasan untuk berkemah di luar. Yukaren-do masih terlihat ragu. Mereka hanya membawa perbekalan untuk 5 hari. Haibara pun setuju. Bagi mereka, 5 hari terasa mustahil untuk menaklukkan gate yang bahkan gagal dibersihkan Horizon Guild selama hampir setahun. Ryoga hanya menjawab santai. Dalam 5 hari, gate itu akan selesai ditaklukkan. Perhatian Haibara tiba-tiba teralihkan. Ia menunjuk ke arah seorang wanita yang dikelilingi banyak orang. Itu adalah Mirei Asaka, calon Sword Saint dari Pion X Guild. Ryoga mengenalnya dengan sangat baik. Sebelum regresi, Mirei Asaka adalah orang yang menemukan metode penaklukan Forgotten Temple sekaligus memperoleh Dragon Scale Armor. Bakatnya begitu luar biasa hingga banyak yang percaya. Ia akan melampaui Guild Master Phoenix, Marita Takumi. Sayangnya, di masa depan Mirei Asaka mengalami kecelakaan tragis saat raid dan kehilangan segalanya. Tak lama kemudian, Yuma menunjuk sosok lain. Kaishin Goda dari Daybreak Guild. Pria itu kelak dikenal dengan julukan Iron Fist dan tumbuh menjadi salah satu hunter terkuat yang mewakili Jepang. Melihat dua nama besar itu berada di tempat yang sama, membuat Ryoga sadar bahwa banyak legenda masa depan sedang berkumpul di sini. Yuma mulai khawatir, jika para monster berbakat itu ikut bersaing, apakah mereka benar-benar bisa menyelesaikan gate lebih dulu? Ryoga sama sekali tidak terganggu. Mereka hanya perlu menjalankan rencana sendiri. Baginya, Forgotten Temple dan Dragon Scale Armor sudah menjadi miliknya. Dengan keyakinan itu, Ryoga melangkah menuju gate, meski Yuma masih cemas. Tak lama kemudian, tim Ryoga memasuki Forgotten Temple. Begitu masuk, Ryoga langsung memanggil Fafnir. Yuma masih sulit percaya bahwa Ryoga mampu menangkap roh yang terikat di boundary, lalu mengubahnya menjadi undead yang patuh. Yukaren-do berbisik pelan kepada Yuma. Ia mengaku baru sekarang berani mengatakan bahwa dirinya benar-benar terkejut saat melihat undead itu di bengkel sebelumnya. Ia bahkan berharap Ryoga tidak berencana mengubah mereka menjadi undead juga. Tentu saja Ryoga mendengar semuanya. Ia menjelaskan bahwa tidak semua orang layak dijadikan undead. Kebanyakan terlalu lemah dan paling banter hanya bisa menjadi zombie biasa. Haibara langsung memohon agar Ryoga berhenti mengucapkan hal menyeramkan seperti itu dengan wajah datar. Sebelum percakapan berlanjut, seluruh kuil mendadak bergetar. Struktur bangunan mulai berubah. Fafnir justru terlihat bersemangat dan bertanya apakah keadaan seperti ini memang normal. Yukaren-do menjelaskan bahwa syarat masuk Forgotten Temple hanya sampai rank 2 bintang. Namun tingkat kesulitan sebenarnya berada di level 3 bintang. Setiap hari, tata letak bagian dalam akan berubah total. Lingkungan dan monster yang muncul pun ikut berganti. Ryoga mengangguk. Karakteristik gate itu ternyata sama persis seperti yang ia ingat sebelum regresi. Ia segera menggunakan Unholy Blessing dan Wedge of Retribution pada Fafnir, lalu menyerahkan posisi garda depan kepadanya. Fafnir menerimanya dengan senang hati. Menurutnya, melindungi majikan yang lemah adalah tugas tangan kanan yang baik. Kelompok itu terus bergerak masuk lebih dalam. Tak lama kemudian, Fafnir melihat sosok undead lain di depan mereka. Yuma mengenalinya sebagai Fallen Cultist. Monster itu langsung menerjang ke arah Fafnir. Namun sebelum siapapun sempat bereaksi, Fafnir menghancurkan kedua pergelangan tangannya, menjatuhkannya ke tanah, lalu menghantam kepalanya dengan pukulan brutal. Kepalanya pecah seketika. Pertarungan berakhir dalam satu serangan. Ryoga menghela napas. Jika kepala monster dihancurkan seperti itu, ia tidak bisa mengubahnya menjadi undead. Ia meminta Fafnir lebih berhati-hati lain kali. Fafnir mengangguk. Tak lama kemudian, lebih banyak Fallen Cultist berdatangan setelah mendengar keributan. Melihat jumlah mereka terus bertambah, Ryoga memutuskan ikut bertarung. Ia menggunakan Staff of Grudges lalu mengaktifkan Bone Control. Beberapa tulang melesat dan menghantam para kultis. Serangan itu memang tidak mematikan secara langsung, tetapi membawa efek racun. Fallen Cultist memiliki ketahanan elemen yang rendah. Ketika atribut Dark dan Holy dicampurkan ke dalam serangan, efeknya menjadi sangat mematikan. Kecepatan gerak mereka langsung menurun drastis. Sementara itu, Fafnir yang menerima berbagai buff memperoleh peningkatan kemampuan hingga 100%. Ia menerobos kerumunan musuh tanpa hambatan. Satu demi satu Fallen Cultist tumbang dengan mudah. Ryoga baru menyadari bahwa ia bahkan belum sempat menggunakan Life Drain. Fafnir langsung menyela dan mengatakan bahwa tanpa dirinya, Ryoga mungkin tidak akan punya kesempatan menggunakan skill itu sama sekali. Ryoga menatapnya heran. Fafnir lalu menanyakan apakah ia tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih setelah bekerja sekeras ini. Ryoga hanya menghela napas kesal. Ia mulai merindukan Sora Kashiwagi yang pendiam sebelum regresi.
Versi sekarang jauh lebih berisik daripada yang ia ingat. Meski begitu, hasil perburuan mereka tidak sia-sia. Level Ryoga naik hingga level 20. Bersamaan dengan itu, pengetahuan baru terukir langsung ke dalam jiwanya. Ia memperoleh 2 skill baru, Darkwise, sebuah sihir tipe Necromancer, dan Dark Rain. Skill kedua itu mengurangi konsumsi spiritual power untuk mempertahankan undead sebesar 20%. Bagi pertempuran panjang selama 5 hari di Forgotten Temple, kedua skill tersebut adalah hadiah yang nyaris sempurna. Ryoga membangkitkan para fallen cultist yang tumbang menjadi armored zombie. Proses itu langsung menggandakan seluruh status mereka hingga 100%. Yuma memperhatikan undead baru itu dengan penasaran. Menurutnya, fallen cultist memiliki status dasar yang lebih tinggi dibanding monster biasa. Jika begitu, bukankah zombie yang tercipta juga seharusnya jauh lebih kuat? Ryoga menggeleng. Material memang penting, tetapi itu bukan faktor utama. Yang lebih menentukan adalah jenis sihir dan modifikasi yang ditanamkan ke dalam undead tersebut. Yuma masih tampak bingung. Melihat itu, Ryoga berjongkok dan menjelaskan lebih sederhana. Perbedaan status mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Yang terpenting sekarang adalah mempercepat eksplorasi karena kuil ini jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Kelompok itu kembali bergerak. Fafnir bertugas di garis depan menghadapi para kultis. Ryoga terus melemahkan musuh dengan berbagai debuff. Yuma menahan serangan menggunakan perisainya, sementara Yukarendo memberikan dukungan dari jarak jauh. Di saat yang sama, pasukan undead milik Ryoga membantai kultis yang berdatangan tanpa henti. Namun jumlah musuh terasa tidak ada habisnya. Tiba-tiba lantai kuil bergetar hebat. Yuma langsung mengenali tanda itu. Struktur Forgotten Temple kembali berubah. Ia menyarankan agar mereka segera mencari ruang aman sebelum seluruh tata letak berganti. Namun Ryoga meminta mereka menunggu. Sebuah ingatan lama muncul di benaknya. Sebelum regresi, ia pernah menonton wawancara Mirei Asaka, orang pertama yang berhasil menaklukkan Forgotten Temple. Saat ditanya bagaimana cara menyelesaikan gate tersebut, Mirei menjelaskan bahwa gate biasa cukup ditaklukkan dengan mengalahkan bos. Namun Forgotten Temple berbeda. Untuk mencapai bos saja diperlukan metode khusus. Ada 3 jenis monster utama di dalam kuil. Masing-masing menjatuhkan token tertentu setelah dikalahkan. Jika berhasil mengumpulkan 49 token, lalu menempatkannya pada pilar yang sesuai, jalan menuju ruang bos akan terbuka. Saat mengingat informasi itu, mata Ryoga menangkap pola berbentuk mata menyeramkan pada sebuah pilar.